Terpaksa menikah siri dengan Dokter Duda 50 tahun pemilik rumah sakit besar, demi membiayai kuliah adikku. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya, agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Senja itu bukan tentang warna jingga yang memudar di Cakrawala Jakarta, melainkan tentang bayangan panjang yang jatuh dari gedung-gedung pencakar langit, menelan setiap harapan Ayu. Di usianya yang baru menginjak 22, pundaknya sudah memikul beban seberat gunung. Apartemen sewa yang sempit dan pengap, diisi dengan tumpukan buku kedokteran milik adiknya, Rizky, adalah satu-satunya saksi bisu perjuangan mereka. Ayu memandang keluar jendela, ke arah kilauan lampu kota yang mulai menyala, terasa begitu jauh dan tak tergapai. Rizky, mutiara satu-satunya dalam hidupnya, baru saja diterima di Fakultas Teknik terbaik di Indonesia. Sebuah kebanggaan yang semestinya membuat Ayu terbang ke angkasa, namun justru menjatuhkannya ke jurang keputusasaan. Biaya kuliah yang meroket, ditambah tumpukan utang peninggalan orang tua mereka yang meninggal dalam kecelakaan tragis 2 tahun lalu, adalah jerat yang melilit lehernya. Setiap hari, Ayu bekerja bak kuda, dari pagi hingga larut malam. Sebagai barista di sebuah kafe kecil di pagi hari, lalu malamnya menjadi kasir di minimarket 24 jam. Uang yang terkumpul nyaris tak cukup untuk makan, apalagi membayar puluhan juta biaya pendaftaran dan semester pertama Rizky. "Kak, jangan lupa nanti malam makan. Aku bawa nasi goreng langgananmu." Suara Rizky dari seberang telepon selalu mampu meluluhkan hatinya. Di balik suaranya yang ceria, Ayu tahu Rizky juga berjuang. Adiknya itu sering menahan diri untuk tidak membeli buku-buku baru, demi menghemat. Terkadang, ia juga terlihat lebih kurus dari biasanya. Melihat senyum di wajah Rizky adalah satu-satunya motivasi Ayu untuk terus bertahan, untuk terus menguras tenaga dan air mata. Ia berjanji pada dirinya sendiri, Rizky harus kuliah. Rizky harus meraih mimpinya. Namun, janji itu kini terasa seperti bumerang yang menghantamnya kembali. Hari itu, sebuah surat dari universitas datang. Bukan surat penerimaan, melainkan tagihan yang menakutkan, dengan tenggat waktu yang tak bisa ditawar. Jumlahnya membuat kepala Ayu pening. Ia sudah mengubek-ubek setiap sudut, meminjam ke sana kemari, tapi hasilnya nihil. Rasanya ingin sekali berteriak, menendang semua kemustahilan ini. Tapi Ayu tahu, emosi hanya akan memperparuk keadaan. Malam itu, di tengah keputusasaan yang melumpuhkan, teleponnya berdering. Nomor tak dikenal. Ayu enggan mengangkat, tapi entah mengapa, ada dorongan kuat untuk melakukannya. Sebuah suara bariton yang dalam dan tegas menyapanya. "Saudari Ayu Kirana." "Iya. Saya sendiri." "Ada apa ya?" jawab Ayu, sedikit cemas. "Saya Dr. Adrian Pramudita, pemilik rumah sakit Sentosa Medika. Anda tahu mengapa saya menghubungi Anda?" Jantung Ayu berdegup kencang. Dr. Adrian Pramudita. Nama itu tidak asing. Ia adalah salah satu konglomerat dermawan yang sering disebut-sebut di berita, juga donatur besar di kampus Rizky. Ayu pernah mendengar selentingan bahwa Dr. Adrian juga merupakan orang yang membiayai beberapa mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu. "Apakah ini sebuah keajaiban?" "Saya tidak tahu, dokter," jawab Ayu, menahan napas. "Begini, saya mendapat informasi mengenai kondisi finansial Anda dan adik Anda, Rizky. Saya juga mengetahui bahwa Rizky sangat berprestasi, namun terancam tidak bisa melanjutkan kuliah karena masalah biaya. Saya bersedia membantu," kata suara itu, datar namun meyakinkan. Mata Ayu berkaca-kaca. "Benarkah ini?" Sebuah cahaya di ujung terowongan yang gelap gulita. "Benarkah, dokter?" "Tentu saja. Saya sangat-sangat berterima kasih. Apapun syaratnya, saya akan lakukan," ucap Ayu, tanpa berpikir panjang. "Janji apapun demi Rizky." "Bagus. Saya suka gadis yang punya tekad. Kalau begitu,
Mari kita bertemu besok sore. Di kantor saya, di Rumah Sakit Sentosa Medica. Pukul 5 sore. Jangan terlambat. Telepon terputus. Ayu berdiri mematung. Antara lega dan bingung. Pertemuan itu terasa terlalu cepat, terlalu mudah. Namun, secercah harapan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Ia harus datang. Demi Rizky. Ayu tidak tahu bahwa undangan itu bukanlah sebuah penyelamat, melainkan gerbang menuju sebuah penjara, meski terbuat dari jeruji emas. Getaran dalam taksi yang membawa Ayu menuju Rumah Sakit Sentosa Medica terasa seperti denyutan alarm yang menggerogoti sarafnya. Semakin dekat ia dengan bangunan megah itu, semakin kuat pula kecemasan yang melanda. Kilauan kaca-kaca gedung pencakar langit di bawah terik matahari Jakarta seolah memproyeksikan bayangan masa depannya. Berkilauan dari luar, namun penuh kerapuhan di dalamnya. Saat taksi berhenti di lobi utama, Ayu mendapati dirinya dikelilingi oleh pemandangan yang sama sekali asing baginya. Lobi luas berlantai marmer Italia yang memantulkan cahaya lampu gantung kristal, dihiasi dengan patung-patung perunggu klasik dan lukisan-lukisan abstrak mahal di dinding. Aroma antiseptik bercampur wangi bunga lili yang segar menusuk indranya, menciptakan kontras tajam dengan bau debu dan asap rokok yang selalu melekat di apartemennya. Wanita-wanita dengan tas bermerek berdesakan di sekitar konter informasi, sementara para dokter dan perawat berseragam putih bersih melintas dengan langkah tergesa. Ayu merasa seperti alien, mengenakan kemeja katun lusuh dan celana jeans yang sudah memudar, di antara semua kemewahan itu. Seorang resepsionis berpenampilan sempurna, dengan senyum ramah yang terlatih, mengantar Ayu menuju lift pribadi direktur utama. Lift itu berderit pelan saat naik, membawa Ayu semakin tinggi, semakin jauh dari tanah tempat ia berpijak. Di setiap lantai yang dilewati, ia bisa melihat deretan kamar pasien yang tertata rapi, lorong-lorong sepi, dan kesibukan para staf medis. Ini adalah kerajaan Dr. Adrian Pramudita, dan Ayu akan segera masuk ke jantungnya. Pintu lift terbuka di lantai teratas, langsung menghadap ke sebuah lorong sepi yang di ujungnya terdapat pintu ganda berukiran mahoni gelap. Lambang huruf kapital, AP, terukir indah di sana. Diapit tulisan, Dr. Adrian Pramudita, Direktur Utama. Ayu menghela napas panjang, menenangkan jantungnya yang berpacu. Ini demi Rizky, ia mengulang mantra itu dalam benaknya. Begitu pintu terbuka, Ayu terpaku. Ruangan itu begitu besar, lebih menyerupai aula pertemuan daripada kantor pribadi. Seluruh dinding di satu sisi adalah jendela kaca rawa, menampilkan panorama Jakarta yang membentang luas di bawah, mulai dari gedung-gedung bertingkat hingga siluet gunung di kejauhan. Pemandangan itu seharusnya memukau, namun bagi Ayu, terasa mengintimidasi. Di tengah ruangan, sebuah meja kerja masif dari kayu gelap yang mengkilap, dihiasi dengan tumpukan berkas rapi dan sebuah tablet canggih. Dan di balik meja itu, duduklah sosok yang sudah menghantui pikirannya sejak semalam, Dr. Adrian Pramudita. Ia tampak persis seperti yang sering muncul di halaman majalah bisnis terkemuka. Rambutnya yang mulai memutih di pelipis menambah kesan karisma yang tak terbantahkan. Matanya yang abu-abu tajam menyorot langsung ke arah Ayu begitu ia melangkah masuk, seolah mampu membaca setiap ketakutan dan harapan yang tersembunyi di dalam dirinya. Wajahnya tegas, dengan garis rahang yang kuat dan bibir tipis yang jarang melengkung. Ia mengenakan setelan jas berbahan wol mahal berwarna abu-abu gelap, dasi sutra berwarna biru tua melilit lehernya, memancarkan aura kekuasaan dan kemapanan yang tak terbantahkan. Sama sekali tidak ada jejak senyum ramah atau sapaan hangat. "Silakan duduk, Nona Ayu Kirana." Suaranya dalam dan tenang, tanpa emosi berlebihan, namun mengandung otoritas yang tak bisa dibantah. Gerakannya anggun saat menunjuk kursi empuk di hadapan mejanya. Ayu duduk dengan canggung di ujung kursi, mencoba menatap lurus ke matanya, meskipun setiap sel syarafnya memberontak. Ia merasa seperti seekor tikus kecil yang masuk ke sarang predator. Keringat dingin mulai membasahi telapak tangannya. "Saya sudah menelusuri latar belakang Anda dan adik Anda, Rizky." Dr. Adrian memulai, tanpa basa-basi, langsung ke inti permasalahan. Tangannya bertaut di atas meja, jemarinya yang panjang dan ramping terlihat sangat dominan. "Saya tahu Anda sedang dalam kesulitan besar terkait biaya pendidikan adik Anda.
Dan saya juga mengetahui bahwa Rizky adalah mahasiswa yang sangat potensial, memiliki nilai-nilai yang luar biasa, namun terancam tidak bisa melanjutkan kuliah karena masalah finansial. Sebuah bakat yang sangat disayangkan jika harus disia-siakan. Ayu mengangguk pelan, tenggorokannya tercekat. Ia tidak bisa menyangkal apapun. Semua yang dikatakan Dr. Adrian adalah kenyataan pahit yang ia hadapi. Terima kasih banyak, dokter, atas perhatiannya. Saya sungguh tidak tahu harus berkata apa. Ucap Ayu lirih, menahan gejolak emosi yang ingin meluap. Dr. Adrian mengangguk tipis, seolah ia sudah menduga reaksi tersebut. Saya bersedia membiayai seluruh kuliah Rizky sampai ia lulus, sampai ia mendapatkan gelar insinyurnya. Ini termasuk biaya pendaftaran, setiap semester, pembelian buku-buku, bahkan biaya hidupnya di kampus. Selain itu, saya juga akan melunasi semua utang peninggalan orang tua Anda. Dan, sebagai tambahan, saya akan memastikan Anda juga memiliki tempat tinggal yang layak, jauh lebih baik dari yang sekarang Anda tempati, dan Anda tidak perlu lagi bekerja keras seperti sekarang. Mata Ayu membelalak tak percaya. Ini lebih dari yang ia bayangkan, jauh melampaui mimpi terliarnya. Beban yang selama ini menghimpit dadanya seolah terangkat sebagian. Rizky bisa kuliah, utang lunas. Ia bisa hidup tanpa khawatir esok akan makan apa. Sebuah kelegaan luar biasa membanjiri dirinya. Nyaris membuat ia menitikkan air mata syukur. Namun, di balik rasa syukur itu, ada lonceng alarm kecil yang berbunyi. Syaratnya apa, dokter? Tanya Ayu. Suaranya nyaris berbisik. Ada nada curiga yang tak bisa ia sembunyikan. Bantuan sebesar ini, dari seorang konglomerat yang nyaris tak ia kenal, pasti ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar. Dr. Adrian menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi kulitnya yang tinggi. Sorot matanya menajam, sedikit berkilat, seperti predator yang menemukan mangsanya. Syaratnya sangat sederhana. Nona Ayu, Anda harus menikah dengan saya. Jantung Ayu serasa berhenti berdetak. Kata-kata itu menggema di telinganya, menampar kesadarannya. Dunia di sekelilingnya mendadak sunyi, hanya suara detak jantungnya sendiri yang bergemuruh di telinga. Ia menatap Dr. Adrian, mencoba mencari jejak candaan, senyum geli, atau apapun yang menunjukkan bahwa ini hanya lelucon. Namun, ekspresi wajah Dr. Adrian tetap datar, serius, dan dingin. Menikah dengan Anda. Ayu mengulang, suaranya nyaris tak terdengar, tenggorokannya kering kerontang. Tepat sekali, Dr. Adrian mengkonfirmasi, tanpa ragu. Tentu saja, pernikahan ini adalah pernikahan siri. Tidak akan ada pesta besar, tidak akan ada pengumuman resmi kepada media atau masyarakat luas. Hanya sebuah upacara sederhana di hadapan saksi dan seorang penghulu. Anda akan menjadi istri saya, namun hanya dalam batasan-batasan tertentu. Anda akan tinggal di salah satu properti saya, menemani saya di beberapa acara sosial jika diperlukan, dan menjaga citra saya sebagai seorang pria terpandang yang memiliki pendamping. Sebagai imbalannya, semua yang saya sebutkan tadi akan terpenuhi. Rizky akan kuliah di universitas impiannya, semua utang Anda akan lunas, dan Anda akan hidup dalam kemewahan dan kenyamanan yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Ayu merasa pening. Ini bukan penyelamat. Ini adalah jebakan. Menikah dengan pria yang usianya hampir 2 kali lipat darinya. Seorang duda kaya raya yang tak dikenalnya sama sekali, hanya demi uang. Harga dirinya berteriak menolak. Merasa dilecehkan, diperjualbelikan. Perasaan marah dan jijik bercampur aduk di dadanya. Namun, di sisi lain, bayangan wajah Rizky yang ceria, mimpinya untuk menjadi seorang insinyur yang sukses, dan beratnya beban utang yang melilit, menghantamnya lebih keras. Ia tidak bisa egois. Ia tidak bisa membiarkan Rizky menyerah. Tapi, dokter, saya tidak mengerti. Mengapa harus saya? Banyak wanita lain yang mungkin lebih pantas. Ayu mencoba mencari alasan, menyingkirkan proposal gila ini. Dr. Adrian menatapnya lurus. Tatapannya menembus hingga ke dasar jiwanya. Saya memerlukan pendamping. Seseorang yang bisa saya percaya, yang tidak memiliki kepentingan lain selain kesepakatan ini. Anda terlihat polos, Nona Ayu, dan yang terpenting,
Anda memiliki seorang adik yang masa depannya bergantung sepenuhnya pada Anda. Itu membuat Anda terikat. Nona Ayu, Anda tidak akan lari. Anda tidak akan mencoba mengkhianati perjanjian ini. Anda tidak punya pilihan lain. Ia bahkan tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang lebih mirip seringai predator yang yakin dengan mangsanya. Pikirkan adik Anda. Kata-kata itu menghantam Ayu telak. Lebih keras dari apapun yang pernah ia dengar. Ia tahu, Dr. Adrian benar. Ia tidak punya pilihan. Semua jalan buntu. Ini adalah satu-satunya kesempatan Rizky. Ayu mengepalkan tangannya erat di bawah meja. Kukunya menancap di telapak tangannya. Matanya mulai berkaca-kaca. Air mata yang selama ini ia tahan, kini mendesak ingin keluar, membasahi pipinya. Ini adalah harga yang harus ia bayar. Harga yang sangat mahal. Jauh lebih mahal dari yang ia bayangkan. Namun demi Rizky, ia rela. Rela mengorbankan segalanya. Baik, dokter, ucapnya pelan, suaranya serak dan nyaris tak terdengar, tercampur isakan tertahan. Saya setuju. Dokter Adrian mengangguk puas, senyuman tipis itu menghilang, digantikan ekspresi bisnis yang datar. Pilihan yang cerdas. Kita akan menyiapkan segalanya. Besok lusa, upacara pernikahan siri ini akan dilangsungkan di rumah saya. Ayu tidak lagi mendengar kalimat terakhir itu dengan jelas. Pikirannya kosong, hanya terisi oleh satu kenyataan pahit yang kini menghantamnya telak. Ia baru saja menjual kebebasannya, masa depannya, dan mungkin hatinya demi sang adik. Dan itu terasa seperti kematian yang menyakitkan. Kematian bagi dirinya yang dulu. Waktu bergerak lambat sekaligus terburu-buru bagi Ayu setelah pertemuannya dengan Dr. Adrian. 24 jam terasa seperti jurang tak berdasar. Kembali ke apartemennya yang kecil di lantai 3, suasana yang biasanya memberinya kenyamanan kini terasa mencekik. Setiap sudut, setiap retakan di dinding, setiap helai gorden lusuh, semua terasa seperti saksi bisu kebebasan yang sebentar lagi akan direnggut paksa darinya. Aroma kopi dan roti panggang yang dulu identik dengan ketenangan kini terasa hambar, bahkan menyesakan. Ia menghela napas, menatap cangkir teh kosong di meja, merasakan dinginnya ubin di bawah kakinya. Pukul 6 sore, pintu apartemen terbuka dan suara langkah ringan Rizky terdengar. "Kak, aku pulang," serunya riang. "Coba tebak aku bawa apa?" Ayu memaksa senyum saat Rizky masuk. Membawa kotak nasi goreng ayam favorit Ayu, lengkap dengan kerupuk renyah dan 2 porsi es teh manis. Wajah adiknya berseri-seri, matanya berbinar penuh semangat yang biasa. "Tadi aku ketemu dosen pembimbing, Kak. Dia bilang presentasiku bagus sekali, dan dia tertarik dengan ide proyekku." Celoteh Rizky, meletakkan belanjaannya di meja makan kecil. "Aku jadi makin semangat, Kak. Pasti bisa jadi insinyur hebat yang bantu kakak pensiun muda." Mendengar janji polos itu, hati Ayu tercekat. Sebuah duri menusuk relung jiwanya. Bagaimana mungkin ia mengatakan pada adiknya bahwa untuk mewujudkan mimpi-mimpi indah itu, ia harus mengorbankan dirinya? Rahasia pernikahan siri yang mengerikan itu terasa seperti bom waktu yang siap meledak di antara mereka. Sebuah beban berat yang tak sanggup ia bagi. Ayu meraih kotak nasi goreng itu, mengacak rambut Rizky dengan gemas, berusaha keras menyembunyikan getar di tangannya. "Wah, hebat adikku. Pasti bisa dong," ucapnya. Suaranya sedikit bergetar, namun Rizky terlalu senang untuk menyadarinya. Malam itu, tidur menjadi kemewahan yang tak bisa Ayu raih. Ia berbaring di kasur tipisnya, menatap langit-langit yang retak, yang sudah hafal setiap lekuknya. Pikirannya melayang, kembali ke pertemuannya dengan Dr. Adrian. Wajah dingin itu, mata tajam yang menembus, dan suara datar yang menyatakan vonisnya. Ia membayangkan rumah mewah yang akan ditinggalinya. Sebuah mansion besar, mungkin dengan puluhan kamar, kolam renang pribadi, dan taman luas. Hidup bergelimang harta yang akan dimilikinya. Apakah ini yang disebut hidup enak? Hidup dalam sangkar emas, terpisah dari dunia luar, tanpa kebebasan, tanpa identitas diri? Ia memejamkan mata erat, mencoba membayangkan masa depannya. Akan ada makanan mewah di meja makan sepanjang waktu,
pakaian mahal di lemari, dan mungkin pengawal pribadi yang selalu mengawasi. Tapi ia juga sadar, tidak akan ada tawa lepas yang tulus bersama Rizky sambil berbagi nasi goreng di lantai. Tidak akan ada obrolan hangat tentang mimpi-mimpi konyol mereka, tidak akan ada kehangatan yang sesungguhnya. Ia akan menjadi istri, namun hanya sebuah pendamping yang berstatus kabur di mata dunia, tanpa hak untuk mencintai atau dicintai secara tulus, tanpa hak untuk memilih jalannya sendiri. Ada sedikit rasa takut yang terselip di benaknya. Dr. Adrian itu pria berusia 50 tahun, seorang duda. Bagaimana jika ia punya tuntutan lain selain sekadar pendamping di acara sosial? Bagaimana jika perjanjian itu hanya sebuah pintu pembuka untuk hal-hal yang lebih intim dan tidak ia inginkan? Ayu menggelengkan kepala kuat-kuat, mencoba mengusir pikiran-pikiran buruk. Ia harus percaya pada kesepakatan itu. Percaya bahwa Dr. Adrian adalah pria terhormat yang tidak akan melewati batas yang telah ditentukan. Ia harus menjaga dirinya, melindungi hatinya dari luka yang lebih dalam. Pagi harinya, dengan matahari yang masih malu-malu menyembul di Cakrawala, Ayu memutuskan untuk melakukan hal yang belum pernah ia lakukan sendirian selama bertahun-tahun, mengunjungi makam kedua orang tuanya. Ini adalah bentuk pamitannya, perpisahan pribadi dengan jiwa-jiwa yang paling ia cintai. Membeli 2 tangkai mawar putih bersih dari penjual bunga di tepi jalan, ia berjalan kaki menuju pemakaman umum yang tidak terlalu jauh dari apartemennya. Di sana, di bawah naungan pohon Kamboja yang rindang, ia duduk bersimpuh di antara nisan sederhana orang tuanya. Udara pagi yang sejuk terasa menusuk. Air matanya tak terbendung. Pak, bisiknya lirih. Suaranya tercekat. Maafkan Ayu. Maafkan Ayu karena harus mengambil jalan ini. Ayu tahu ini bukan yang kalian inginkan untuk Ayu. Tapi Ayu janji, Ayu akan jaga Rizky. Ayu akan pastikan dia berhasil meraih semua mimpi yang tidak bisa kalian raih. Ia mengusap nisan yang dingin, merasakan dinginnya kesepian yang tak tertahankan. Ini adalah pengorbanan terakhirnya, dan ia berharap orang tuanya akan mengerti, akan merestui jalan pahit yang ia pilih. Setelah itu, ia pergi ke kafe tempat ia bekerja paruh waktu. Ia pamit pada pemilik kafe, Ibu Sita, seorang wanita parubaya yang baik hati dan sudah menganggap Ayu seperti anaknya sendiri. Ayu menjelaskan dengan alasan samar-samar bahwa ia akan pindah keluar kota untuk waktu yang tidak ditentukan. Ada pekerjaan yang menunggu. Ibu Sita menatapnya dengan mata prihatin, seolah merasakan ada yang tidak beres. Hati-hati ya, Nak Ayu. Kamu itu pekerja keras. Semoga kamu bahagia di tempat baru, dan semoga semua urusanmu lancar. Katanya, memeluk Ayu erat. Pelukan itu terasa seperti pelukan perpisahan yang terakhir. Dan Ayu berusaha keras menahan air mata agar tidak tumpah di bahu Ibu Sita. Siangnya, Ayu menghabiskan setiap detik bersama Rizky. Mereka makan bakso di tempat favorit mereka, bercerita tentang masa kecil, mengulang lelucon-lelucon lama, dan tertawa lepas. Rizky tampak sangat senang, tak menyadari awan gelap yang menggelayuti kakaknya. Kak, setelah aku lulus nanti, kita bisa liburan ke Raja Ampat, ya? Kan kakak selalu ingin ke sana, melihat laut yang katanya paling indah di dunia itu. Ucap Rizky dengan mata berbinar, penuh impian masa depan. Ayu hanya bisa tersenyum tipis, merasakan perih di dadanya. Raja Ampat. Impian masa kecilnya yang kini terasa begitu jauh, nyaris tak tergapai. Pasti, jawabnya, berbohong. Ia tidak tahu apakah akan ada, nanti, yang bebas untuknya. Apakah ia akan pernah lagi memiliki kebebasan untuk sekadar menikmati liburan yang ia impikan? Saat senja mulai turun, bayangan gelap perlahan menyelimuti kota. Langit memerah, namun Ayu tak lagi bisa menikmati keindahannya. Sebuah mobil hitam mewah, limusin mengkilap yang tak pernah Ayu lihat sebelumnya, terparkir rapi di depan apartemennya yang sederhana. Warnanya gelap, seperti warna masa depannya. Jantung Ayu berdegup kencang, memukul-mukul rusuknya. Waktunya tiba. Ia sudah mengemas 1 koper kecil berisi beberapa helai pakaian dan beberapa barang pribadinya yang paling berharga. Buku-buku lama, sebuah foto keluarga yang pudar, dan sebuah boneka beruang lusuh hadiah dari Rizky. Ia tidak banyak memiliki barang, dan semua itu terasa begitu kecil di hadapan keputusan besar ini.
Rizky keluar, menatap mobil itu dengan keheranan. "Kak, ini mobil siapa? Kok mewah sekali?" "Oh, ini teman lama kakak, Riz. Dia kebetulan lewat sini dan mau menjemput kakak untuk..." Ayu mencari alasan yang masuk akal, berusaha agar suaranya terdengar normal. "Untuk menginap di rumahnya sebentar. Ada urusan mendadak, jadi kakak harus pergi sekarang juga." Rizky mengangguk, tidak terlalu curiga. Ia terlalu fokus pada buku-buku kuliah barunya dan mimpi-mimpi besarnya. "Hati-hati ya, Kak. Nanti kalau ada apa-apa, telepon aku. Jangan lupa makan yang banyak." Ayu memeluk Rizky erat, pelukan yang terasa seperti perpisahan. Ia mencium kening adiknya, menahan air mata agar tidak tumpah di bahu Rizky. "Jaga dirimu baik-baik, ya, Riz. Jangan lupa makan. Dan fokus kuliah. Janji ya?" Rizky tersenyum, mengangguk patuh. "Siap, Kak. Kakak juga hati-hati." Ayu berbalik, melangkah menuju mobil mewah itu tanpa menoleh lagi. Ia tidak berani. Di dalam mobil, seorang sopir berjas rapi membukakan pintu dengan hormat. Pandangannya kosong, menatap lurus ke depan, seolah ia adalah bagian dari mesin yang tak memiliki emosi. Di jok belakang, Dr. Adrian Pramudita sudah duduk tenang, memandang Ayu melalui kaca spion. Tidak ada senyum, tidak ada sambutan. Hanya ekspresi yang sama dinginnya dengan saat mereka bertemu. Ia adalah sang penuntut. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan apartemen, meninggalkan Rizky, meninggalkan semua kenangan kebebasan Ayu. Ia menatap ke belakang melalui jendela gelap mobil, siluet Rizky semakin mengecil di tengah senja yang memudar, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya menetes, membasahi pipinya yang dingin. Ia baru saja memasuki sangkar emasnya, meninggalkan semua yang ia miliki demi seseorang yang sangat ia cintai. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Malam setelah kesepakatan mengerikan itu terucap, mobil mewah yang membawa Ayu membelah jalanan Jakarta, meninggalkan kehidupan lamanya di belakang. Rasanya seperti sebuah tirai yang ditarik, memisahkan dirinya dari dunia yang ia kenal. Mereka tiba di sebuah kompleks perumahan super mewah yang dijaga ketat, tempat di mana gerbang-gerbang tinggi dengan sistem keamanan modern terbuka perlahan, menyingkap jalanan berliku yang dihiasi lampu taman elegan. Di ujung jalan itu, di tengah kegelapan malam, sebuah mansyah megah bergaya modern kontemporer berdiri menjulang, memancarkan aura kemewahan yang tak terbantahkan. Rumah ini bukan sekadar bangunan. Ini adalah simbol kekuasaan dan, bagi Ayu, akan segera menjadi sangkar emasnya. Seorang wanita paruh baya berwajah ramah, dengan seragam pelayan yang rapi, menyambutnya di pintu utama. "Selamat datang, Nona Ayu. Saya Bei Sumi, kepala pelayan di sini." Sapanya hangat, namun tatapan matanya tetap profesional, seolah sudah terbiasa dengan kedatangan tamu tak terduga seperti Ayu. "Silakan ikut saya, kamar Anda sudah disiapkan." Ayu mengangguk kaku, tanpa suara. Ia mengikuti Bei Sumi melewati koridor-koridor panjang yang dihiasi lukisan abstrak dan patung mahal. Setiap langkahnya terasa seperti gema di keheningan mansyah itu. Lantai marmer dingin terasa menusuk alas kakinya. Kamar yang disiapkan untuknya benar-benar luar biasa luas dan indah. Sebuah ranjang berukuran king size dengan spray sutra putih berkilau mendominasi tengah ruangan. Perabot kayu jati ukiran yang mewah mengisi setiap sudut, dan jendela-jendela besar menghadap ke taman belakang yang asri, lengkap dengan air mancur dan bangku-bangku taman. Ada kamar mandi pribadi dengan bathtub marmer besar, pancuran rain shower, dan walk-in closet yang lebih besar dari seluruh apartemen lamanya. Namun, semua kemewahan itu terasa hampa. Hawa dingin merambat dari setiap sudut ruangan, menusuk tulang Ayu, seolah kemewahan itu sendiri adalah penanda kesepian. Ini bukan kamar tidur. Ini adalah sel yang dihias indah, sebuah ruangan yang mengurung jiwanya. Ayu menghabiskan malam itu dalam keadaan gelisah. Ia mandi air hangat di bathtub marmer, mencoba menenangkan diri, tetapi bayangan wajah Dr. Adrian yang dingin dan tegas terus menghantuinya. Ia mencoba membaca buku yang ia bawa dari rumah,
Tetapi setiap kalimat terasa kabur, tak mampu menembus selubung kecemasan yang melingkupinya. Pukul 3 pagi, ia menyerah, hanya berbaring di ranjang empuk itu, menatap langit-langit yang asing, menanti pagi yang akan mengubah statusnya selamanya. Setiap detak jam dinding terasa seperti penghitung mundur menuju eksekusi kebebasannya. Pagi menjelang, dan suasana di Mansion terasa berbeda. Ada beberapa orang asing yang datang. Mereka berpakaian rapi dan membawa peralatan layaknya persiapan upacara. Mereka adalah penghulu dan 2 orang saksi, yang tampaknya sudah diatur oleh Dr. Adrian. Tidak ada sanak saudara yang datang untuk memberi restu. Tidak ada teman-teman yang berbagi tawa bahagia. Tidak ada kehangatan yang lazimnya menyertai sebuah pernikahan. Semua terasa dingin dan formal, seperti sebuah pertemuan bisnis tingkat tinggi, sebuah formalitas belaka. Ayu dipakaikan sebuah gaun brokat putih sederhana, tanpa banyak hiasan atau detail glamor, namun terbuat dari bahan mahal yang terasa lembut dan dingin di kulitnya. Gaun itu pas di tubuhnya, memperlihatkan siluet rampingnya. Wajahnya dipoles tipis oleh seorang penata rias profesional yang datang pagi-pagi, menutupi mata sembab dan kantung mata yang menghitam karena semalam suntuk tak tidur. Ia terlihat cantik, bahkan menawan, namun kecantikan itu terasa asing baginya. Ia menatap pantulannya di cermin besar. Ini bukan dirinya. Ini adalah sosok yang sedang dipersiapkan untuk sebuah peran, sebuah objek yang sedang disiapkan untuk sebuah transaksi. Ia tidak merasa seperti pengantin. Ia merasa seperti pengantin pengganti, tanpa hati dan jiwa. Tepat pukul 10 pagi, Ayu dibawa ke sebuah ruangan khusus di Mansion itu. Ruangan itu didesain sebagai musola pribadi, dengan karpet tebal berwarna hijau zamrud, dinding-dinding yang dihiasi ornamen kaligrafi Arab keemasan, dan pencahayaan temaram yang menciptakan suasana tenang. Dr. Adrian sudah menunggu di sana, mengenakan setelan jas putih bersih yang membuatnya terlihat jauh lebih muda, namun ekspresi wajahnya tetap tak berubah. Ia tampak begitu berwibawa dan tampan, jika saja Ayu tidak tahu apa yang sedang terjadi di baliknya. Ia menatap Ayu sesaat saat ia melangkah masuk. Tatapannya sama dinginnya, tanpa emosi, tanpa senyum, tanpa secercah kehangatan. Upacara pernikahan siri itu berlangsung singkat dan hikmat, namun tanpa jiwa. Kata-kata ijab kabul yang diucapkan Dr. Adrian terdengar jelas, tegas, dan tanpa keraguan, seolah ia sedang mengucapkan kesepakatan bisnis lainnya. Suara penghulu memimpin doa-doa, dan saksi-saksi mengangguk setuju. Ayu mengucap janji dalam hati, bukan janji pernikahan pada Dr. Adrian, melainkan janji pada Rizky, bahwa semua ini demi adiknya. Ia merasa seperti robot, menggerakkan bibirnya untuk mengucapkan kata, setuju, dengan suara tercekat, mengangguk pada arahan, dan menerima sebuah cincin berlian kecil yang disematkan Dr. Adrian di jari manisnya. Cincin itu terasa dingin di kulitnya, seperti ikatan yang baru saja terjalin, ikatan yang bukan dari hati. Selamat, Nona Ayu. Sekarang Anda adalah Nyonya Adrian Pramudita, ucap penghulu setelah upacara selesai, tersenyum tipis, seolah ini adalah momen kebahagiaan. Ayu hanya mampu mengangguk, tanpa bisa membalas senyum itu. Ia tidak merasakan kebahagiaan, tidak merasakan romantisme, tidak ada getaran cinta. Hanya ada kehampaan yang luar biasa, sebuah kekosongan yang menganga di dalam dirinya. Ia adalah seorang istri, namun bukan istri yang sesungguhnya. Ia adalah Nyonya Adrian Pramudita, namun tanpa hati yang menyertainya, tanpa kemauan bebas yang memilih jalan ini. Dr. Adrian menatapnya sekilas, tatapannya tidak terbaca, sebelum kemudian menoleh pada penghulu dan saksi-saksi, mengucapkan terima kasih dan menyerahkan amplop tebal. Perjanjian kita telah resmi dimulai, katanya datar, suaranya pelan, hanya bisa didengar oleh Ayu. Tidak ada sentuhan, tidak ada pelukan, tidak ada ciuman yang menjadi simbol sepasang pengantin baru. Hanya sebuah ikatan yang kering, berdasar transaksi murni. Setelah para saksi dan penghulu pulang, Mansion itu kembali sunyi. Senyap yang memekakan telinga. Ayu kembali ke kamarnya, melepas gaun pengantin itu dengan perasaan campur aduk. Gaun putih bersih itu terasa seperti kain kafan bagi kebebasannya. Ia mengenakan piyama paling nyaman, dan duduk di tepi ranjang, merasa begitu kecil di tengah ruangan yang begitu besar. Ia menatap cincin berlian di jarinya,
yang kini berkilau samar di bawah cahaya lampu. Sebuah tanda kepemilikan. Sebuah pengikat. Sejak saat itu, ia adalah istri siri seorang Dr. Adrian Pramudita, pemilik jaringan rumah sakit terbesar. Sebuah gelar yang tidak pernah ia impikan, sebuah status yang tidak pernah ia dambakan, dengan harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Ia hanya bisa berdoa, agar Rizky benar-benar bisa mencapai semua mimpinya, dan pengorbanannya ini tidak sia-sia. Ia menatap keluar jendela, ke arah taman yang gelap. Di sana, ia tahu, sebuah babak baru, yang tak ia duga, telah dimulai. Hari-hari pertama Ayu sebagai Nyonya Adrian Pramudita berlalu dalam sebuah kabut yang surreal. Mansion megah itu, yang sebelumnya hanya ia lihat dari kejauhan, kini menjadi dunianya. Lebih tepatnya, penjara pribadinya. Kemewahan yang seharusnya memanjakan justru terasa seperti rantai yang tak terlihat, namun kuat mengikat. Ia memiliki segalanya dalam genggaman, namun tidak memiliki kebebasan sejati. Setiap pagi, tepat pukul 6, seolah ada jam alarm tak kasat mata, Bei Sumi, kepala pelayan yang berwajah ramah namun selalu menjaga jarak profesional, akan mengetuk pintu kamarnya. "Nyonya, sarapan sudah siap." Dr. Adrian menunggu di meja makan. Suaranya lembut, namun tak memberi ruang untuk penolakan. Ayu akan beranjak dari ranjang king size yang empuk, mengenakan pakaian yang sudah disiapkan di kursi, seringkali gaun sederhana namun elegan, berbahan sutra atau linen mahal, dengan warna-warna netral yang aman. Rambutnya akan disisir rapi oleh Bei Sumi sendiri, dan wajahnya dipoles tipis dengan riasan minimalis. Seolah ia adalah sebuah karya seni yang dipamerkan, sebuah patung hidup yang harus selalu sempurna. Meja makan di ruang makan utama selalu terisi penuh dengan hidangan lezat. Mulai dari continental breakfast yang bervariasi setiap hari, roti panggang aneka rupa, omelet lembut, bacon renyah, sereal, buah-buahan segar, hingga makanan tradisional Indonesia yang disajikan dengan apik. Dr. Adrian akan duduk di ujung meja yang panjang, membaca koran bisnisnya yang tebal, sesekali menyesap kopi hitamnya. Interaksi mereka terbatas pada percakapan seperlunya, formal dan dingin. "Sudah sarapan, Ayu? Atau, ada acara yang ingin Anda hadiri hari ini?" Tidak ada obrolan ringan tentang cuaca, tidak ada candaan pribadi, tidak ada kehangatan layaknya sepasang suami istri yang baru memulai hari bersama. Rasanya seperti makan bersama dengan seorang bos yang sangat sibuk, bukan suami. Setelah sarapan, tepat pukul 8, Dr. Adrian akan berdiri, membereskan korannya, dan berangkat menuju rumah sakit atau kantornya, dan Ayu akan ditinggalkan sendirian di mansion yang begitu besar itu. Ayu mencoba mengisi waktunya. Ia menjelajahi setiap sudut rumah, berharap menemukan sesuatu yang bisa mengusir kesunyian. Ia menemukan perpustakaan pribadi Dr. Adrian yang luas, dipenuhi buku-buku tebal tentang kedokteran, hukum, dan bisnis. Ia mencoba membaca, tetapi setiap kalimat terasa kabur, pikirannya tak mampu fokus. Ada ruang musik dengan piano grand berwarna hitam mengkilap. Ayu mencoba memainkannya, tetapi jari-jarinya kaku, melupakan melodi yang dulu ia kuasai. Bahkan ada sebuah home theater mewah dengan kursi-kursi empuk dan layar besar. Ia mencoba menonton film, tetapi ceritanya terasa hambar. Mansion ini terlalu besar, terlalu sunyi. Ia merindukan kebisingan jalanan di apartemennya yang dulu, celotehan tetangga, suara tawa lepas Rizky, bahkan suara dering mesin kasir di minimarket. Semua suara itu adalah suara kehidupan yang kini tak ia miliki. Pelayan-pelayan di rumah ini, Bei Sumi, sopir, tukang kebun, juru masak, dan beberapa asisten rumah tangga lainnya, bersikap sangat hormat padanya, selalu siap membantu apapun kebutuhannya dengan efisien. Namun, tidak ada yang berani mendekat atau memulai percakapan pribadi di luar urusan rumah tangga. Mereka adalah bayangan, hanya melakukan tugas mereka, menjaga jarak yang tak terlihat. Ayu merasa seperti sebuah pajangan mahal, dikelilingi oleh staf yang tak terlihat, dalam sebuah sangkar emas yang dingin dan membekukan. Setiap sore, sekitar pukul 4, Ayu akan pergi ke taman belakang. Ini adalah satu-satunya tempat di mana ia merasa bisa sedikit bernapas. Taman itu luas dan terawat sempurna, dengan berbagai jenis bunga eksotis yang bermekaran, pepohonan rindang,
lengkap dengan gazebo berukir dan kolam ikan koi yang jernih. Di sana, ia akan duduk di bangku marmer, menatap langit yang luas, membiarkan pikirannya melayang bebas. Ia akan membayangkan Rizky di kampus, belajar keras, tertawa dengan teman-temannya yang baru, mengejar mimpinya. Ini adalah satu-satunya pelipur lara yang ia miliki, satu-satunya alasan ia bertahan. Pikirannya akan dipenuhi oleh janji-janji yang ia buat pada dirinya sendiri, bahwa ia akan bertahan, bahwa pengorbanannya tidak akan sia-sia, dan bahwa suatu hari nanti, ia akan bebas dari sangkar ini. Terkadang, Dr. Adrian akan pulang lebih awal dari jadwalnya. Ia akan menemukan Ayu di taman, duduk sendiri, namun hanya akan melintas, mungkin mengangguk sekilas, sebelum masuk ke dalam. Tidak ada sapaan lebih dari itu. Mereka adalah dua entitas yang hidup di bawah satu atap, berbagi ruangan, tetapi berada di dunia yang berbeda, terpisah oleh dinding tak kasat mata dari sebuah kesepakatan. Ayu adalah Nyonya Adrian Pramudita di atas kertas. Namun dalam kenyataan, ia adalah seorang asing di rumahnya sendiri, seorang istri tanpa ikatan emosional. Malam harinya, setelah makan malam yang juga berlangsung formal dan sepi, Dr. Adrian akan kembali ke ruang kerjanya untuk menyelesaikan pekerjaan, atau sesekali menonton berita di ruang keluarga yang luas. Ayu akan kembali ke kamarnya, merasa lelah, bukan karena pekerjaan fisik, melainkan karena kelelahan mental yang mencekik. Ia merindukan panggilan telepon dari Rizky, suara adiknya yang ceria, namun ia sudah diinstruksikan untuk tidak terlalu sering menghubungi adiknya, agar Rizky bisa fokus sepenuhnya pada kuliahnya. Saya sudah mengatur semua keperluan finansial Rizky, kata Dr. Adrian suatu kali, saat Ayu bertanya apakah ia bisa menghubungi adiknya. Biarkan dia fokus. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Kata-kata itu terdengar menenangkan, namun bagi Ayu, itu terasa seperti pembatasan, pengasingan, sebuah cara untuk memutus satu-satunya jembatan penghubung dengan masa lalunya. Ada saat-saat ketika Ayu merasa ingin berteriak, ingin melarikan diri dari kemewahan yang menyesakkan ini. Ia memiliki kartu kredit tak terbatas, lemari penuh pakaian desainer, dan tidak ada pekerjaan yang membebani. Namun kebebasan adalah harga yang terlalu mahal untuk semua kemewahan itu. Ia adalah pemilik sangkar, namun juga penghuninya yang terkurung. Setiap sudut mensyah ini, setiap benda mahal, setiap kesunyian, mengingatkannya akan apa yang telah ia korbankan. Ia adalah istri siri Dr. Adrian Pramudita, hidup dalam kemewahan yang kosong, menanti waktu, menanti kebebasan yang entah kapan akan tiba, atau apakah ia akan pernah benar-benar bisa merasakannya lagi. Kehidupan Ayu di dalam sangkar emas Dr. Adrian berlanjut, rutin dan tanpa gejolak berarti, setidaknya di permukaan. Hari-harinya diisi dengan kesunyian yang mencekik. Ia mencoba mengisi waktu dengan membaca buku-buku tebal dari perpustakaan besar, sesekali mencoba memasak resep baru di dapur mewah yang terkesan tak pernah tersentuh, atau sekadar melamun di tepi kolam renang yang jernih, menatap pantulan dirinya yang terasa semakin asing. Dr. Adrian tetaplah sosok yang sibuk, hampir selalu berangkat pagi dan pulang larut malam, seolah memang sengaja menghindari interaksi berlebihan. Interaksi mereka terbatas pada sarapan dan makan malam yang hening, diselingi kalimat-kalimat pendek yang lebih mirip laporan status daripada obrolan suami istri. Namun, perlahan tapi pasti, Ayu mulai menyadari bahwa ia tidak sepenuhnya sendirian di mensyah yang luas ini. Selain para pelayan yang bergerak bak bayangan, ada sosok-sosok lain yang sesekali muncul, seperti penampakan yang melintas di balik kemewahan dinding marmer dan ornamen emas. Mereka adalah anak-anak Dr. Adrian Pramudita, yang kini tiba-tiba memiliki ibu baru, Dion dan Sally. Kehadiran mereka membawa lapisan baru dalam isolasi yang dirasakan Ayu, sebuah tatapan penghakiman yang tak terucap. Dion, yang berusia sekitar 25 tahun, adalah putra sulung Dr. Adrian. Ia memiliki aura yang sangat mirip dengan ayahnya, dingin, ambisius, dan sangat berhati-hati. Wajahnya tampan, dengan fitur tegas dan mata yang tajam, namun sorot matanya seringkali menyelidik dan penuh kecurigaan. Ayu merasa ia selalu dianalisis setiap kali Dion memandangnya. Dion adalah seorang pengusaha muda yang sudah mulai mengambil alih beberapa lini bisnis keluarga, termasuk di bidang properti dan investasi yang tak kalah menggiurkan dari sektor medis. Ia jarang berada di mensyah,
lebih sering menghabiskan waktu di kantor pusat perusahaannya atau di luar kota untuk urusan bisnis besar. Ketika ia muncul, kehadirannya selalu menciptakan atmosfer tegang dan canggung. Ayu pertama kali bertemu Dion secara tidak sengaja di ruang keluarga. Sebuah ruangan luas dengan perapian besar dan sofa-sofa kulit mahal. Ayu sedang membaca sebuah novel yang ia temukan di perpustakaan, mencoba larut dalam kisah fiksi untuk melupakan kenyataan pahitnya. Tiba-tiba, Dion masuk, berbicara di telepon dengan nada tegas, seolah sedang menegur bawahannya. Ketika ia menyadari kehadiran Ayu, percakapannya langsung terputus. Matanya menyipit saat menatap Ayu. "Oh, Anda, Nyonya Adrian yang baru," sapanya, suaranya datar, lebih mirip sebuah observasi yang dingin daripada sapaan hangat. Ia menatap Ayu dari atas ke bawah, menilai pakaian sederhana yang Ayu kenakan, setiap detail penampilannya, tanpa ada sedikit pun senyum di bibirnya. Tatapannya membuat Ayu merasa telanjang. "Saya Ayu." Ayu mencoba tersenyum ramah, meskipun merasa tidak nyaman dengan tatapannya yang menusuk. "Ya, saya tahu. Saya Dion, putra Dr. Adrian." Ia kemudian mengalihkan pandangannya, seolah Ayu hanyalah gangguan sesaat, melanjutkan percakapannya yang terputus di telepon dengan nada yang sama dinginnya, mengabaikan Ayu sepenuhnya. Sejak saat itu, setiap kali Dion muncul di Mansion, ia akan bersikap acuh tak acuh, kadang-kadang memberikan tatapan skeptis yang membuat Ayu merasa selalu dalam pengawasan. Ayu tahu Dion tidak menyukainya, tidak menerima kehadirannya di rumah itu, apalagi status barunya. Ia hanyalah sebuah anomali. Kemudian ada Sally, anak bungsu Dr. Adrian, yang berusia sekitar 20 tahun. Berbeda dengan kakaknya yang pendiam dan tenang, Sally jauh lebih ekspresif, blak-blakan, dan cenderung impulsif. Ia adalah seorang mahasiswi seni yang cenderung manja dan terbiasa mendapatkan apapun yang ia inginkan dari ayahnya. Sally lebih sering berada di rumah, namun ia menghabiskan sebagian besar waktunya di kamarnya yang didekorasi artsy, atau pergi bersama teman-temannya ke galeri seni dan kafe-kafe hipster. Sally menemukan Ayu di dapur suatu sore, saat Ayu mencoba membuat teh herbal untuk meredakan sakit kepalanya. Bau harum melati memenuhi udara. "Jadi, Anda istri baru Papa?" tanyanya lugas. Suaranya bernada mengejek, tidak ada basa-basi atau sopan santun. Ia menyilangkan tangan di dada, menatap Ayu dengan sorot mata yang penuh rasa ingin tahu yang tak ramah, seperti seorang investigator. Ada kemarahan yang tersimpan di matanya. Ayu tersentak kaget, nyaris menjatuhkan kantung teh yang sedang ia rendam. "Saya Ayu." "Iya," jawabnya singkat, merasa tidak nyaman dan terpojok oleh pertanyaan langsung itu. "Papa tidak pernah memperkenalkan Anda secara resmi kepada kami," Sally melanjutkan, suaranya bernada menuduh, semakin tajam. "Kenapa Anda tiba-tiba ada di sini? Papa kami tidak pernah seperti ini. Sejak Mama meninggal, Papa tidak pernah membawa wanita manapun ke rumah ini, apalagi sampai menikahi. Dan tiba-tiba Anda ada di sini. Apa yang sebenarnya Anda inginkan dari Papa saya? Uang? Harta?" Pertanyaan Sally menusuk hati Ayu seperti belati. Ia ingin berteriak, menjelaskan bahwa ia tidak menginginkan apa-apa, bahwa ia terpaksa berada di sini, bahwa ia adalah korban. Namun, ia tak bisa. Perjanjiannya dengan Dr. Adrian adalah rahasia mutlak. Saya hanya menemani Dr. Adrian," jawab Ayu, memilih kata-kata yang paling aman, yang terdengar datar dan tanpa emosi. Sally mendengus, ekspresi wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan dan jijik. "Menemani? Saya tahu apa itu menemani. Anda hanya pengganggu. Saya akan mengawasi Anda, Nyonya Ayu. Jangan pernah berpikir Anda bisa seenaknya di rumah ini, atau mencoba mengambil sesuatu, sepersen pun, dari keluarga kami. Anda tidak punya hak di sini." Ia berbalik, melangkah pergi dengan langkah angkuh, meninggalkan Ayu sendirian di dapur mewah itu dengan perasaan perih yang luar biasa. Air mata Ayu sudah kering. Ia terlalu lelah untuk menangis. Sejak saat itu, Ayu merasakan tekanan ganda yang tak terlihat. Bukan hanya dari kesepakatan yang mengikatnya dengan Dr. Adrian, tetapi juga dari keberadaan anak-anaknya. Dion dengan tatapan dinginnya yang menghakimi, yang selalu menyelimuti dirinya,
dan Sally dengan kata-kata tajam serta kecurigaan yang terang-terangan. Mereka adalah tembok tak terlihat yang semakin mengisolasi Ayu dalam menshan itu, sebuah pengingat konstan bahwa ia adalah seorang penyusup, seorang asing yang tidak diinginkan. Ia tahu, mereka melihatnya sebagai seorang gold digger, seorang wanita murahan yang hanya mengincar harta ayah mereka. Perasaan itu sangat menyakitkan. Namun Ayu tak bisa menjelaskan apapun, tak bisa membela diri. Ia hanya bisa memendam semuanya. Terus berperan sebagai istri siri yang patuh, sebuah sosok bayangan yang tak memiliki suara, yang bergerak di balik tirai kemewahan yang kosong. Ia menanti hari di mana ia bisa bebas dan kembali menjadi dirinya sendiri, tanpa perlu bersembunyi dari tatapan menghakimi atau kata-kata tajam yang menusuk jiwa. Sebuah hari yang terasa sangat jauh, nyaris tak mungkin. Di tengah kesunyian mensyah yang megah dan kemewahan yang terasa hampa, satu-satunya sumber kehangatan, kegembiraan, dan harapan bagi Ayu adalah Rizky. Meskipun Dr. Adrian sudah menginstruksikan Ayu untuk tidak terlalu sering menghubungi adiknya agar Rizky fokus sepenuhnya pada kuliahnya, kerinduan Ayu tak terbendung. Ia selalu menanti waktu yang tepat untuk menelepon Rizky, biasanya saat Dr. Adrian sedang tidak ada di rumah, atau saat ia yakin tidak ada pelayan yang akan mendengar percakapannya. Ia harus melakukannya secara diam-diam, seperti pencuri. Panggilan telepon mereka selalu singkat, namun setiap detik darinya sangat berarti bagi Ayu, seolah itu adalah oksigen yang ia hirup. Rizky akan bercerita dengan semangat yang membara tentang hari-harinya di kampus barunya. "Kak, aku barusan ikut seleksi klub robotik dan lolos. Keren sekali. Kak, banyak teknologi baru yang bisa kupelajari. Aku bahkan sudah mulai merancang prototipe kecil." Atau, dosenku bilang, ide desainku bisa dikembangkan untuk proyek besar di masa depan, bahkan mungkin bisa jadi paten. Setiap cerita Rizky adalah suntikan semangat dan pelipur lara bagi Ayu. Ia bisa mendengar tawa Rizky yang lepas, semangatnya yang membara, dan itu membuat pengorbanannya terasa sedikit lebih ringan, seperti embusan angin di tengah gurun. Ayu akan mencoba menceritakan kehidupannya, menyaring setiap detail agar tidak menyinggung pernikahannya. "Kakak baik-baik saja, Riz. Sekarang kakak punya lebih banyak waktu untuk diri sendiri, dan bisa belajar banyak hal baru," ucapnya, berusaha membuat suaranya terdengar bahagia dan ceria. Ia akan menceritakan tentang buku-buku sastra klasik yang ia baca di perpustakaan Dr. Adrian, tentang resep masakan Eropa yang ia coba di dapur mewah, atau tentang keindahan bunga-bunga langka di taman mensyah itu. Rizky, yang polos dan sibuk dengan dunia barunya, tidak terlalu curiga. Ia hanya senang mendengar Ayu terdengar bahagia dan tidak lagi mengeluh lelah karena pekerjaan. Namun, ada satu hal yang mulai membuat Ayu khawatir. Sebuah benih kecemasan yang perlahan tumbuh. Rizky sering bercerita tentang seorang teman baru di kampusnya, Lisa Wijaya. Lisa itu pintar sekali, Kak. Dia juga baik, lucu, dan selalu semangat, kata Rizky suatu kali. Ada nada kekaguman yang jelas di suaranya. Sedikit rona merah di pipinya. "Dia juga sering bantu aku belajar." "Loh?" Ayu merasa senang adiknya memiliki teman. Namun ada sedikit perasaan tidak nyaman yang merayap. Ia tahu Lisa berasal dari keluarga berada, salah satu pemilik perusahaan holding besar di Jakarta, dan ia takut jika nanti Rizky terlalu akrab dengan Lisa, akan ada perbandingan yang muncul. Perbandingan antara hidup mewah Lisa dengan kenyataan pahit yang harus ia sembunyikan. Suatu hari, Rizky menelepon Ayu dengan suara yang sedikit cemas, tidak seperti biasanya. "Kak, Pak Adrian Pramudita tiba-tiba meminta pertemuan denganku secara langsung di kampus. Katanya ada hal penting yang ingin dibicarakan." "Aku agak takut. Kak, kira-kira ada apa ya? Apakah ada masalah dengan biaya kuliahku?" Jantung Ayu berdesir dingin. Pertemuan Dr. Adrian dengan Rizky? Ini adalah sesuatu yang tidak ia duga dan tidak ia inginkan. Ia tahu Dr. Adrian adalah orang yang tak terduga, dan ia takut rahasianya akan terkuak. "Tidak apa-apa, Riz. Mungkin Dr. Adrian hanya ingin melihat perkembanganmu secara langsung, kan dia yang membantu biaya kuliahmu." Ayu berusaha menenangkan, meskipun ia sendiri merasa cemas luar biasa. Mungkin dia ingin memberimu nasihat karir atau semacamnya. Pertemuan itu terjadi beberapa hari kemudian. Dr. Adrian meminta Ayu untuk menemaninya.
Mereka pergi ke kampus Rizky, sebuah universitas negeri bergengsi di Jakarta, tempat yang dulu Ayu impikan untuk dirinya sendiri. Ayu merasa asing di lingkungan yang energik dan penuh gairah ini. Ia melihat mahasiswa-mahasiswa muda yang bersemangat, yang memiliki masa depan cerah di tangan mereka, bebas memilih jalan hidup. Sebuah rasa iri yang tipis dan pahit menyelimuti dirinya. Ia melihat masa lalunya dan masa depan yang tak pernah ia raih. Mereka duduk di sebuah kafe kampus yang ramai. Aroma kopi dan buku baru bercampur di udara. Rizky datang tak lama kemudian, mengenakan kemeja rapi, terlihat sedikit tegang dan terkejut. Matanya membulat melihat Ayu datang bersama Dr. Adrian. "Kakak!" serunya, terkejut sekaligus senang. Namun ada ekspresi bingung saat melihat Dr. Adrian di samping Ayu. Dr. Adrian mengangguk tipis ke arah Rizky. Ekspresinya tetap datar. "Rizky, ini istri saya, Ayu. Kalian sudah saling kenal, kan?" Dr. Adrian berucap datar. Namun kata, "istri saya," itu seperti pisau dingin yang menusuk Ayu, menghunjam jauh ke dalam hatinya. Ayu melihat Rizky menatapnya dan Dr. Adrian secara bergantian, ekspresi bingung, sedikit terkejut, dan sebuah pertanyaan tak terucap terlihat jelas di wajah adiknya. "Istri?" Rizky tergagap, suaranya tercekat. Ia menatap Ayu, mencari jawaban. "Ya, kami sudah menikah," Dr. Adrian melanjutkan, tanpa senyum atau penjelasan lebih lanjut, seolah itu adalah fakta yang sudah seharusnya diketahui. "Ayu sekarang akan tinggal bersamaku di rumah." Ayu merasakan darahnya berdesir dingin. Ini adalah momen yang paling ia takuti. Ia melihat kilatan keraguan dan kebingungan di mata Rizky, sebuah pertanyaan besar yang tak bisa ia jawab. Rizky menatapnya, mencari penjelasan, sebuah isyarat, sebuah bantahan. Namun Ayu hanya bisa menunduk, tak mampu menatap mata adiknya. Kebohongan yang ia coba sembunyikan, kini terbuka begitu saja oleh Dr. Adrian. Dr. Adrian kemudian membahas masalah kuliah Rizky, memberikan nasihat dan arahan. Ia menanyakan perkembangan studi Rizky, bahkan dengan detail tentang mata kuliah dan proyeknya. Ia juga menanyakan tentang Lisa, membuat Rizky sedikit salah tingkah dan tersipu. Ayu memperhatikan percakapan mereka, merasa seperti orang luar, terpisah oleh dinding kaca. Rizky terlihat menghormati Dr. Adrian. Namun Ayu bisa merasakan ada dinding yang mulai terbentuk di antara Rizky dan dirinya. Dinding yang dibangun oleh rahasia ini, oleh kebohongan yang kini terbuka setengah. Setelah pertemuan itu, Rizky menjadi sedikit lebih pendiam. Panggilan teleponnya kepada Ayu tidak lagi sesering dulu, dan ada jeda yang terasa lebih panjang sebelum ia menjawab. Ayu tahu ini adalah konsekuensi dari kebohongan yang ia ciptakan, dari kenyataan yang baru saja menghantam adiknya. Ia merasa perih, namun juga menguatkan diri. Ini semua demi Rizky. Ia meyakinkan dirinya sendiri. Ia harus menjaga rahasia ini tetap aman, meskipun itu berarti mengorbankan hubungannya dengan adiknya, mengorbankan kejujuran di antara mereka. Namun, dalam hati Ayu, sebuah pertanyaan terus menghantuinya. Sampai kapan ia harus menanggung semua ini? Sampai kapan rahasia ini akan menjadi beban yang terus menghimpitnya, menggerogoti jiwanya? Dan apakah Rizky akan pernah memaafkannya jika ia tahu kebenaran sepenuhnya? Beberapa minggu setelah pertemuan di kampus yang canggung itu, kehidupan Ayu kembali ke rutinitasnya di mensyah megah Dr. Adrian. Namun, ketidaknyamanan karena statusnya yang mulai terkuak oleh Rizky meninggalkan bekas. Rizky memang tidak lagi bertanya. Namun ada jarak yang terasa di antara mereka, seperti lapisan es tipis yang mulai terbentuk. Panggilan telepon Rizky menjadi lebih singkat, lebih formal, dan meskipun ia tetap antusias bercerita tentang kuliahnya, Ayu bisa merasakan ada sesuatu yang tersembunyi, sebuah pertanyaan tak terucap yang terus-menerus menggelayuti hati adiknya. Ayu merasakan perih, namun berusaha meyakinkan diri bahwa ini semua demi kebaikan adiknya. Suatu sore, tepat pukul 5, Bei Sumi datang ke kamar Ayu dengan senyum tipis di wajahnya. Ia membawa sebuah gaun malam yang menakjubkan. Gaun itu berwarna biru safir, terbuat dari sutra halus yang jatuh dengan anggun, dihiasi detail payet yang berkilauan seperti ribuan bintang kecil. "Nyonya,
Dokter Adrian meminta Anda untuk mengenakan gaun ini malam ini. Ada acara gala perusahaan yang sangat penting, kata Baesumi, matanya menunjukkan kekaguman pada gaun itu. Jantung Ayu berdebar kencang. Acara gala? Itu berarti ia harus tampil di hadapan ratusan orang, sebagai istri siri Dokter Adrian. Ia belum pernah tampil di depan umum bersama Adrian selain pertemuan singkat yang dingin di kampus. Sebuah gelombang kecemasan menyeruak, seolah ia akan berjalan di atas panggung di bawah sorotan lampu yang menghakimi. Ia memang memiliki banyak gaun mewah di lemari, gaun-gaun yang belum pernah ia sentuh. Tapi memakainya untuk acara formal sebesar ini terasa sangat berbeda, penuh dengan tekanan. Malam itu, Ayu didandani oleh penata rias profesional yang dipanggil khusus ke Menshahn. Wajahnya dipulas dengan riasan flawless yang menonjolkan fitur-fitur wajahnya, menutupi mata sembab dan kantung mata yang menghitam karena kurang tidur. Rambutnya yang panjang ditata elegan, digelung rapi dengan beberapa helai yang membingkai wajahnya. Ketika ia melihat pantulannya di cermin besar, ia nyaris tidak mengenali dirinya sendiri. Gaun biru safir itu membalut tubuhnya dengan sempurna, menonjolkan lekuk tubuhnya yang ramping, memancarkan aura kemewahan. Ia terlihat anggun, mewah, dan asing. Seperti orang lain yang mengenakan topengnya. Di ruang tamu utama, Dokter Adrian sudah menunggu. Ia mengenakan tuxedo hitam yang pas di tubuhnya, terlihat sangat berwibawa dan karismatik. Ketika matanya menangkap Ayu, ia sedikit mengerutkan kening, seolah terkejut sesaat oleh transformasi Ayu, namun dengan cepat kembali ke ekspresi datarnya. Anda terlihat pantas, katanya, tanpa emosi berlebihan, namun ada sedikit nada persetujuan dalam suaranya. Ayu merasa seperti sebuah barang pajangan yang baru saja lulus uji standar kualitas tertinggi. Sebuah objek, bukan seorang wanita. Mereka tiba di ballroom sebuah hotel bintang 5 yang mewah, tempat acara gala berlangsung. Gemerlap lampu kristal yang menggantung megah, suara tawa yang ramai bercampur alunan musik klasik dari orkestra, aroma parfum mahal, dan hidangan berjejer di setiap sudut. Ratusan tamu berkumpul, para pengusaha, dokter terkemuka, pejabat pemerintah, dan tokoh penting lainnya dari kalangan atas Jakarta. Dokter Adrian disambut dengan hormat oleh semua orang. Senyum-senyum formal dan jabat tangan erat menyertai langkahnya. Ia memperkenalkan Ayu sebagai istri saya kepada beberapa relasi bisnisnya, dengan senyum tipis yang jarang ia tunjukkan, sebuah senyum yang lebih mirip senyum bisnis daripada kebahagiaan. Ayu tersenyum kaku, mengangguk, dan berusaha mengikuti alur percakapan yang terasa asing, penuh istilah bisnis dan nama-nama besar yang tak ia kenali. Di tengah keramaian itu, Ayu melihat dua sosok yang dikenalnya dan tak ingin ia temui, Dion dan Sally. Dion tampak berdiri dengan percaya diri di samping ayahnya di beberapa kesempatan. Sesekali membisikkan sesuatu di telinga Adrian. Sally, dengan gaun merah menyala yang menarik perhatian, sedang asyik bercanda dengan sekelompok teman-temannya di sudut ruangan, tampak ceria dan manja. Ketika mata Sally bertemu dengan Ayu, senyum di wajahnya langsung memudar, digantikan ekspresi jijik dan permusuhan yang terang-terangan. Ia menatap Ayu dengan tatapan tajam, penuh rasa tidak suka dan kecurigaan. Ia kemudian berbisik sesuatu kepada Dion, dan Dion pun menoleh ke arah Ayu. Tatapan matanya semakin dingin dan menghakimi. Ayu merasa tatapan mereka seperti tusukan belati. Mereka melihatnya sebagai seorang penyusup, seorang wanita muda yang tiba-tiba muncul di samping ayah mereka yang kaya raya dan yang mereka yakini hanya mengincar harta keluarga. Ayu mencoba mengabaikan tatapan mereka, namun rasa tidak nyaman terus menghantuinya. Ia merasa seperti seorang penipu yang siap terbongkar kapan saja. Sebuah penipu yang sedang mengenakan kostum mahal. Ia juga memperhatikan beberapa wanita parubaya di acara itu yang sesekali meliriknya dengan ekspresi ingin tahu, dan kemudian berbisik-bisik, menutup mulut mereka dengan tangan. Ayu tahu mereka sedang membicarakannya, mempertanyakan identitas dan kehadirannya. Tak lama kemudian, di tengah-tengah obrolan yang membosankan dengan salah satu rekan bisnis Dokter Adrian, Ayu merasakan bahunya disentuh dengan lembut. Ia menoleh, dan sebuah senyuman ramah namun penuh arti menyambutnya. "Halo, Nyonya Adrian. Senang sekali bertemu dengan Anda." Suara wanita itu merdu namun tegas. "Saya Dokter Rina, teman lama Adrian."
Ayu terkejut. Dokter Rina adalah seorang wanita elegan berusia awal 40-an, dengan rambut coklat gelap yang ditata rapi dan mata yang cerdas, memancarkan aura kepercayaan diri dan kecerdasan yang tak bisa diremehkan. Ia mengenakan gaun malam hitam yang anggun, aksesorisnya minimalis namun mewah. Adrian menoleh, sedikit terkejut melihat Rina di sampingnya. "Rina," sapa Adrian datar. Ada sedikit perubahan ekspresi di wajahnya yang nyaris tak terlihat. "Adrian, sudah lama tidak bertemu ya?" Dokter Rina tersenyum tipis ke arah Adrian, sebuah senyum penuh kenangan yang tak bisa Ayu pahami. Namun, matanya beralih menatap Ayu dengan sorot yang lebih intens, menyelidik, menimbang. "Saya tidak tahu Adrian sudah menikah lagi. Dan dengan nyonya yang jauh lebih muda." Ada penekanan halus pada kata, "jauh lebih muda," yang membuat Ayu merasa tidak nyaman, seolah Rina sedang mengujinya. Dokter Adrian hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak sampai ke mata, sebuah senyum yang lebih mirip topeng. "Ayu dan saya baru menikah beberapa waktu lalu." "Oh ya." Dokter Rina menaikkan satu alis, lalu beralih menatap Ayu lagi, senyumnya kini terasa dingin. "Selamat ya, Nyonya. Saya Rina. Adrian dan saya dulu pernah sangat dekat." Ada nada tersirat yang kuat di balik kalimat itu. Sebuah peringatan yang Ayu rasakan dengan jelas, sebuah klaim kepemilikan yang tersamar. "Saya adalah kepala bedah jantung di rumah sakit Adrian, dan kami juga pernah bertunangan dulu." Ayu tersenyum canggung, merasakan ketegangan yang mendadak muncul di antara mereka bertiga. Sebuah aura permusuhan yang samar namun jelas terasa dari Dokter Rina, meskipun senyum itu masih terukir di bibirnya. Dokter Rina adalah seorang wanita cerdas, kuat, dan terlihat sangat berbahaya. Ayu tahu, ia tidak akan mudah diabaikan. Kehadirannya adalah konflik baru yang tak terduga. Sebuah bayangan yang lebih gelap dalam sangkar emas Ayu. Malam itu, di antara gemerlap pesta, Ayu merasa semakin terperangkap. Dikelilingi oleh kemewahan yang memabukkan, ia justru merasakan ancaman dari berbagai sisi. Tatapan menghakimi anak-anak Adrian yang jelas-jelas tak menginginkannya, bisikan-bisikan para tamu yang meragukan statusnya, dan kini, kehadiran Dokter Rina yang penuh misteri dan potensi ancaman. Seolah Rina adalah bayangan dari masa lalu Dokter Adrian yang kini harus ia hadapi. Ia adalah seorang istri siri, yang sedang berjalan di atas tali tipis, mencoba menjaga keseimbangan di tengah-tengah dunia yang asing dan berbahaya, dunia yang bukan miliknya. Setelah acara gala yang melelahkan dan penuh ketegangan, Ayu kembali ke Mensyah dengan perasaan campur aduk yang menyesakan. Pertemuan tak terduga dengan Dokter Rina membekas kuat di benaknya. Tatapan mata Rina yang tajam, senyumannya yang terasa dingin, dan kata-kata tersiratnya tentang sangat dekat dengan Adrian di masa lalu, serta statusnya yang mentereng sebagai kepala bedah jantung di rumah sakit yang sama, menyisakan kecemasan mendalam. Ayu tahu, wanita itu bukan sekadar teman lama. Ada sejarah yang kuat di antara mereka, sebuah ikatan yang sepertinya belum sepenuhnya terputus. Dan Ayu, sebagai istri siri yang baru, merasa seperti pendatang baru yang tak diinginkan dalam sebuah drama yang sudah lama berjalan. Drama yang entah bagaimana ia kini terlibat di dalamnya. Beberapa hari setelah gala, Dokter Adrian menjadi sedikit lebih pendiam dari biasanya. Ayu sesekali melihatnya menerima panggilan telepon di ruang kerjanya dengan nada serius. Bicaranya singkat dan tegang. Terkadang ia terdengar frustrasi, namun selalu berhasil menahan diri. Ayu tidak tahu persis apa yang sedang terjadi. Namun firasatnya mengatakan itu ada kaitannya dengan Rina, dengan bisnis, atau mungkin keduanya. Ia merasakan ada sesuatu yang mengambang di udara, sebuah ketegangan yang tak terucap. Suatu siang, saat Ayu sedang membaca sebuah novel klasik di perpustakaan, ia mendengar suara perdebatan samar dari ruang kerja Dokter Adrian yang pintunya sedikit terbuka. Suara Adrian yang tegas dan penuh otoritas bercampur dengan suara wanita yang Ayu kenali sebagai Dokter Rina, yang kini terdengar lebih marah dan emosional. "Adrian, kamu tahu aku berhak atas posisi ini. Aku sudah mengabdikan diri bertahun-tahun di rumah sakit ini, membangun reputasi, membawa inovasi." Suara Rina terdengar nyaring, penuh kemarahan yang tertahan. "Aku lebih dari pantas untuk menjadi direktur medis. Ini bukan tentang kelayakanmu, Rina. Ini tentang keputusan direksi yang lebih besar,
Tentang restrukturisasi organisasi. Posisi itu tidak sesuai dengan rencanaku ke depan. Jawab Adrian, suaranya tenang namun ada nada ketegasan yang tak terbantahkan, seolah sedang menutup sebuah topik. Oh, ya? Atau ini tentang dia? Wanita muda itu? Rina mencemooh, nada suaranya berubah menjadi sinis dan menghina. Apa dia yang membuatmu berubah pikiran, Adrian? Apa yang dia lakukan padamu sampai kamu melupakan semua yang sudah kita bangun bersama? Dulu kamu tidak pernah seperti ini, selalu logis dan strategis. Jantung Ayu berdesir dingin. Rina benar-benar menyebut dirinya. Darahnya serasa mengering. Ayu segera menarik diri, merapatkan tubuhnya ke balik rak buku tebal. Jantungnya berpacu kencang seperti akan meledak. Ia merasa tidak enak karena menguping. Namun rasa ingin tahu dan cemasnya begitu besar. Apakah Rina akan menghubungkan pernikahannya dengan masalah pekerjaan Adrian? Apakah Rina akan menggunakannya sebagai senjata? Pertengkaran itu berlanjut selama beberapa menit. Rina terus menyuarakan rasa frustrasinya, menuduh Adrian tidak adil dan tidak setia pada komitmen lama mereka, baik personal maupun profesional. Adrian tetap tenang. Namun suaranya semakin mengeras saat ia mencoba mengakhiri perdebatan itu. Akhirnya, Ayu mendengar suara langkah kaki Rina yang tergesa-gesa keluar dari ruangan itu, diikuti oleh pintu utama mensyah yang ditutup dengan keras, menciptakan gema yang memekakkan di keheningan. Ayu kembali ke kamarnya, pikirannya kalut dan kacau. Jadi, Dokter Rina bukan hanya mantan tunangan Adrian, tapi juga rekan kerja yang merasa dicurangi dan dirugikan secara profesional. Ini menjelaskan permusuhan yang terpancar dari mata Rina di gala itu, menjelaskan setiap nada sinis dalam suaranya. Ayu merasa terpojok. Ia adalah penyebab masalah, bahkan jika ia tidak tahu menahu tentang keputusan direksi atau restrukturisasi yang dibicarakan Rina. Perjanjian pernikahan ini, yang seharusnya menyelesaikan masalah keuangannya, justru menciptakan masalah baru yang lebih rumit dan berbahaya. Tidak hanya Rina, Ayu juga semakin sering merasakan tekanan dari Dion dan Sally. Mereka adalah bayangan yang semakin nyata, menguntit di setiap sudut mensyah. Dion, yang biasanya acuh tak acuh dan jarang terlihat, kini sesekali melontarkan pertanyaan terselubung saat makan malam, saat Adrian sibuk dengan makanannya. Jadi, Nyonya Ayu, bagaimana kesan Anda tinggal di rumah ini? Apa yang Anda lakukan seharian? Apakah Anda punya hobi baru selain membaca buku-buku Papa? Tanyanya dengan nada formal. Namun tatapan matanya seolah ingin mencari tahu apakah Ayu memang hanya menganggur, berfoya-foya, dan menikmati harta ayah mereka. Ayu berusaha menjawab dengan jawaban-jawaban umum, tentang membaca buku atau berolahraga, membuat dirinya terlihat sesibuk mungkin, sesubstansial mungkin, meskipun hatinya merana. Sementara itu, Sally lebih blak-blakan, dan kadang-kadang sengaja kejam. Ia sering sengaja membanting barang di dapur saat Ayu sedang di sana, atau menggerutu keras ketika Ayu ada di dekatnya, memastikan Ayu mendengarnya. Dasar wanita matre, gumamnya suatu kali, cukup keras untuk didengar Ayu saat Ayu melewati ruang keluarga. Paling juga cuma bisa menghabiskan uang Papa, dan memanfaatkannya. Ia juga seringkali menunjukkan foto-foto mendiang ibunya kepada Adrian di meja makan, memuji kecantikan dan kebaikan ibunya, membandingkan Ayu dengan ibunya, seolah ingin mengingatkan Adrian akan kenangan masa lalu dan status Ayu sebagai pengganti yang tidak sah, seorang penyusup. Adrian sendiri tampak tidak terlalu terpengaruh oleh tingkah laku anak-anaknya, atau setidaknya, ia tidak menunjukkannya di hadapan Ayu. Ia hanya akan menghela napas, atau kadang-kadang menegur mereka dengan pelan, "Sally, jaga ucapanmu." Tekanan dari Dokter Rina yang misterius dan berbahaya, serta Dion dan Sally yang terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan mereka, membuat Ayu merasa semakin terisolasi dan tidak aman. Ia berjalan di atas kulit telur, berusaha tidak membuat kesalahan, berusaha tidak memprovokasi siapapun. Ia adalah bayangan, seorang pendatang di rumah ini, dan setiap orang di dalamnya seolah ingin mengingatkannya akan hal itu. Mensyah yang mewah itu terasa semakin seperti sangkar, dengan jeruji yang tidak terlihat, namun sangat kuat mengikatnya, menguras energinya. Ayu merasa lelah. Lelah dengan sandiwara ini, lelah dengan tatapan menghakimi, dan lelah dengan ancaman yang terasa semakin nyata,
meskipun masih tersembunyi di balik kemewahan dan senyum-senyum palsu. Ia bertanya-tanya, sampai kapan ia harus berpura-pura baik-baik saja? Ketegangan di Mensyahn Adrian Pramudita semakin kentara, menusuk relung hati Ayu. Ia merasakan tekanan dari Dr. Rina yang kini terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan, serta dari Dion dan Sally yang ibarat jaring laba-laba yang semakin erat menjeratnya. Namun, di tengah semua itu, satu hal yang tak bisa ia hindari adalah menjaga hubungannya dengan Rizky. Meskipun kini hubungan mereka terasa canggung, diselimuti oleh kerahasiaan yang membebani. Panggilan telepon Rizky semakin jarang, dan ketika berbicara, ia seringkali terdengar buru-buru, seolah ingin segera mengakhiri percakapan, sebuah keanehan yang menusuk hati Ayu. Suatu hari, di tengah rutinitasnya yang monoton, ponsel Ayu berdering. Nama Rizky terpampang di layar. Ayu segera mengangkatnya, berharap mendengar celotehan adiknya yang biasa. Namun, suara Rizky terdengar berbeda, tidak ceria seperti biasanya, bahkan sedikit tegang dan serius. "Kak, aku butuh bicara. Bisakah kita bertemu di luar? Ada sesuatu yang sangat penting yang harus kakak tahu. Ini tentang kita." Jantung Ayu mencelos. Nada suara Rizky membuatnya merinding. Ia tahu momen ini akan datang. Momen di mana kebohongan akan terkuak dan topengnya akan runtuh. Firasat buruk menyergapnya. "Ada apa, Riz? Kamu baik-baik saja? Kenapa suaramu begitu serius?" tanya Ayu, mencoba menahan kegugupan yang mendadak melanda. "Nanti saja, Kak. Tidak bisa ditelepon," jawab Rizky, terdengar frustrasi, bahkan ada sedikit nada amarah di suaranya. "Pokoknya, besok jam 1 siang di kafe dekat kampus. Aku akan tunggu. Jangan sampai tidak datang." Telepon terputus, meninggalkan Ayu dalam kegelisahan yang mendalam. Ayu tidak bisa tidur malam itu. Ia membolak-balikan badan di ranjangnya yang empuk, namun otaknya terus bekerja, dipenuhi skenario terburuk. Apakah Rizky sudah mengetahui tentang pernikahan sirinya? Bagaimana jika Rizky merasa dikhianati, dipermalukan? Bagaimana jika ia marah dan menjauh, membencinya? Perasaan takut kehilangan Rizky, satu-satunya alasan ia bertahan, adalah hal yang paling Ayu takuti. Ia tahu ia melakukan ini demi Rizky, untuk masa depannya, tapi ia juga tahu bahwa kebenaran bisa melukai lebih dalam dari kebohongan itu sendiri. Keesokan harinya, dengan langkah gontai dan hati yang berdebar, Ayu berangkat ke kafe yang Rizky sebutkan. Ia mengenakan pakaian paling sederhana yang ia miliki, celana kain longgar dan blus katun, mencoba menyamarkan dirinya di keramaian kota, berharap tak ada mata yang mengenalinya sebagai Nyonya Adrian Pramudita. Ia melihat Rizky sudah duduk di pojok kafe, dekat jendela, menatap keluar dengan ekspresi serius yang belum pernah ia lihat di wajah adiknya. Raut wajah Rizky yang muram sudah menjadi pertanda buruk. Ketika Rizky melihat Ayu, ia tidak tersenyum, tidak ada sapaan hangat, hanya tatapan dingin dan menusuk. "Ada apa, Riz?" tanya Ayu, begitu ia duduk di hadapan adiknya. Ia mencoba meraih tangan Rizky, namun adiknya menariknya menjauh. Rizky menarik napas panjang, matanya menatap Ayu dengan kesedihan yang mendalam, sebuah kekecewaan yang kentara, dan sedikit amarah yang tersembunyi. "Kak, aku sudah tahu." Dunia Ayu serasa runtuh. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia menunduk, tak mampu menatap mata adiknya, merasa malu dan bersalah. "Tahu apa, Riz?" bisiknya, meskipun ia tahu pertanyaan itu sia-sia, hanya untuk menunda waktu. "Tentang Papa Adrian," Rizky melanjutkan, suaranya pelan namun menusuk, penuh kekecewaan. "Dan tentang bagaimana dia membayar semua biaya kuliahku. Aku tidak sengaja mendengar pembicaraan Lisa dengan ayahnya di telepon beberapa hari yang lalu. Ayahnya Lisa itu ternyata teman dekat Pak Adrian, dan mereka membahas soal ini. Mereka bilang, Papa Adrian membiayaiku karena kakak menikah dengannya secara siri." Kepala Ayu pening, berputar. Jadi, Lisa. Itu menjelaskan mengapa Rizky tidak curiga sebelumnya. Mengapa Lisa bisa mengetahui rahasia itu. "Riz, dengarkan kakak dulu." Ayu mencoba menjelaskan, namun Rizky memotongnya,
dengan suara yang mulai meninggi. Kenapa, Kak? Kenapa kakak melakukan ini? Aku tidak meminta kakak melakukan hal sekejam ini untukku. Aku tidak butuh kuliah kalau harganya harus seperti ini. Nada suara Rizky meninggi, menarik perhatian beberapa pengunjung kafe yang melirik ke arah mereka. Wajah Rizky memerah, tangannya mengepal. Kakak menjual diri. Kak? Demi aku tidak butuh itu. Aku malu, Kak. Malu pada teman-temanku, malu pada diriku sendiri. Air mata Ayu tumpah, mengalir deras membasahi pipinya. Tidak, Riz, bukan begitu. Ia mengangkat wajahnya, menatap Rizky dengan mata basah, memohon pengertian. Kakak tidak menjual diri. Kakak terpaksa. Kita tidak punya uang, Riz. Utang-utang orang tua kita banyak sekali. Kamu juga, impianmu jadi insinyur. Kakak tidak mau kamu menyerah. Kakak tidak mau kamu bernasib sama dengan kakak. Terpaksa putus sekolah. Rizky menggelengkan kepala, air mata juga menggenang di matanya, jatuh membasahi pipinya. Aku bisa bekerja, Kak. Kita bisa berjuang bersama, seperti dulu. Kenapa kakak tidak bilang? Kenapa kakak rahasiakan ini dariku? Aku merasa jijik, Kak. Jijik dengan situasimu, dan jijik dengan diriku sendiri karena menerima ini semua. Kata, jijik, itu menghantam Ayu lebih keras dari apapun. Lebih dari ribuan tusukan belati. Rasanya seperti seluruh jiwanya terkoyak. Maaf, Riz. Maafkan kakak. Kakak hanya ingin yang terbaik untukmu. Kakak pikir ini jalan satu-satunya. Isak Ayu, menahan sakit yang luar biasa di dadanya. Rizky menatapnya dengan tatapan kecewa yang tak terhingga. Tatapan yang tak pernah Ayu bayangkan akan ia lihat dari adiknya. Kakak sudah tidak sama seperti dulu. Kakak berubah. Hidup di rumah mewah, pakai baju mahal, tapi kakak bukan kakak yang dulu aku kenal. Kakak terlihat kosong. Ia berdiri, menggeser kursinya dengan keras, menatap Ayu dengan tatapan yang dingin dan tak terbaca. Aku butuh waktu, Kak. Aku tidak tahu bagaimana harus menghadapi ini. Jangan hubungi aku dulu. Rizky berbalik, meninggalkan Ayu sendirian di kafe itu, dengan air mata yang terus mengalir dan hati yang hancur berkeping-keping. Ayu merasa seperti seluruh dunianya runtuh. Seperti ia baru saja kehilangan pijakan. Ia kehilangan Rizky. Kebenaran yang ia coba lindungi justru melukai adiknya lebih dalam. Dan kini, ia tidak hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga hubungan dengan satu-satunya keluarga yang ia miliki, satu-satunya alasannya bertahan. Sangkar emas ini terasa semakin sesak, menjebaknya dalam kesepian yang tak tertahankan. Air mata terus mengalir, membasahi meja kafe, saksi bisu kehancuran hati seorang kakak yang mengorbankan segalanya. Pulangnya Ayu ke Menshan setelah pertemuan menghancurkan dengan Rizky adalah sebuah penderitaan yang tak terucap. Langkahnya gontai, jiwanya hampa. Ia mengunci diri di kamar, menangis tanpa suara, membiarkan kesedihan membanjirinya. Kata-kata Rizky, aku merasa jijik, dan kakak sudah tidak sama seperti dulu. Terus menggema di telinganya, menamparnya berulang kali. Untuk apa semua pengorbanan ini jika akhirnya ia kehilangan adiknya? Beberapa jam kemudian, saat malam mulai menyelimuti, Dr. Adrian mengetuk pintu kamarnya. Ayu, Anda baik-baik saja? Suaranya terdengar tidak biasa. Ada sedikit nada khawatir yang samar. Ayu tidak menjawab, hanya bersembunyi di bawah selimut, berharap Adrian akan pergi. Namun, ia tidak pergi. Saya tahu Anda baru saja bertemu adik Anda. Dan saya tahu apa yang terjadi. Ayu tersentak. Bagaimana Adrian tahu? Ia terlalu sibuk dengan kesedihan untuk mempertanyakan hal itu. Pintu kamar terbuka perlahan, dan Adrian masuk. Ia melihat Ayu yang meringkuk di ranjang, bahunya bergetar. Adrian berjalan mendekat, duduk di tepi ranjang. Ayu terkesiap. Ini adalah kali pertama ia melihat Adrian begitu dekat, di luar suasana formal. Ia tidak pernah melihat Adrian menunjukkan emosi. Adik Anda adalah anak yang baik, kata Adrian pelan, suaranya lebih lembut dari yang pernah Ayu dengar.
Ia hanya terluka dan bingung. Beri dia waktu. Ayu mengangkat wajahnya yang sembab. Dia membenciku, Dokter Adrian. Dia pikir aku menjual diri. Semua ini sia-sia. Adrian menghela napas. Untuk pertama kalinya, Ayu melihat kerutan di kening Adrian yang bukan karena konsentrasi bisnis. Ia melihat secercah kelelahan, bahkan mungkin kesedihan. Saya tidak pernah berpikir akan sejauh ini. Saya hanya membutuhkan pendamping. Dan Anda memiliki motivasi yang kuat. Ayu menatapnya, bingung. Motivasi apa? Motivasi untuk bertahan, untuk berkorban demi orang yang Anda cintai. Itu adalah sesuatu yang langka, Adrian bergumam, lebih kepada dirinya sendiri. Ia kemudian terdiam sejenak, tatapannya menerawang jauh. Istri saya dulu, dia juga seperti Anda. Rela melakukan apa saja demi orang yang ia cintai. Saya melihatnya pada diri Anda. Ayu terkejut. Adrian berbicara tentang istrinya? Ini adalah sebuah retakan kecil pada topeng dinginnya. Ia tidak pernah mengira pria ini akan membuka diri seperti ini. Saya tahu Anda menderita, lanjut Adrian. Suaranya kembali ke nada datar, namun kali ini terasa lebih simpatik. Saya tidak berniat membuat Anda menderita. Saya hanya kesepian. Saya membutuhkan seseorang di sisi saya, dan Anda adalah pilihan yang paling logis. Saya tidak ingin Anda merasa seperti terjual. Anda adalah istri saya, Ayu. Saya akan memastikan Anda aman dan nyaman. Dan saya akan memastikan adik Anda tetap sukses. Ayu terdiam. Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Kata-kata Adrian tidak menyelesaikan masalahnya dengan Rizky. Namun entah mengapa, ada sedikit beban yang terangkat dari dadanya. Pria dingin ini ternyata juga menyimpan kesedihan. Ia bukan hanya seorang pengusaha tak berperasaan, melainkan seorang duda yang kesepian, mencari kehangatan di tengah kekosongan. Malam itu, Adrian tidak lagi bertanya. Ia hanya duduk di sana selama beberapa waktu, di tepi ranjang Ayu, memberikan kehadirannya yang tak terduga. Ayu merasa aneh, namun juga sedikit lega. Untuk pertama kalinya, ia melihat Adrian bukan hanya sebagai bos atau penuntut, melainkan sebagai seorang manusia dengan kerentanan. Topeng dingin itu, meski hanya sesaat, telah retak. Dan di balik retakan itu, Ayu menemukan bayangan kesepian yang sama dengan yang ia rasakan. Sebuah kesepian yang tersembunyi di balik kemewahan dan kekuasaan. Malam di mana Dr. Adrian sedikit membuka diri, adalah sebuah titik balik kecil bagi Ayu. Bukan berarti semua masalahnya lenyap, atau ia langsung merasa bahagia. Rasa sakit akibat kata-kata Rizky masih membekas dalam. Namun, untuk pertama kalinya, ia melihat Adrian bukan hanya sebagai sosok dinginan penguasa, melainkan sebagai seorang manusia yang juga merasakan kesepian. Kesadaran itu, meski samar, entah mengapa membuat kehadirannya di Menshahen terasa sedikit berbeda. Adrian tidak pernah lagi mengungkit percakapan malam itu, dan ia kembali ke rutinitasnya yang sibuk dan formal. Namun, ada perubahan halus dalam cara ia memandang Ayu, sebuah tatapan yang tidak lagi sepenuhnya datar. Sesekali ada sorot yang lebih dalam, seolah ia sedang mengamati. Ayu pun kini lebih berani mengamati Adrian. Ia melihat bagaimana Adrian bekerja tanpa henti. Bagaimana ia seringkali makan malam sendiri di ruang kerjanya jika pulang terlalu larut. Ia melihat sisi lain dari kekuasaan itu, sisi kesendirian yang pahit. Hubungan Ayu dengan Rizky tetap tegang. Ayu mencoba menelepon adiknya beberapa kali, namun Rizky selalu menolak panggilannya atau membalas dengan pesan singkat yang dingin. "Aku sibuk, Kak," atau "tidak ada yang perlu dibicarakan." Setiap penolakan itu terasa seperti sayatan. Ayu menulis surat panjang untuk Rizky, menjelaskan segalanya, memohon pengertian. Ia menyelipkan surat itu ke dalam tas Rizky saat Bei Sumi mengantarkan beberapa kebutuhan kuliah adiknya. Ayu berharap Rizky akan membaca dan memahami, tetapi ia tidak tahu apakah surat itu sampai atau dibaca. Jembatan antara mereka terasa sangat rapuh, nyaris putus. Di sisi lain, tekanan dari Dion dan Sally semakin nyata. Sally, dengan sikapnya yang manja dan blak-blakan,
semakin sering menunjukkan ketidaksukaannya. Ia seringkali, kebetulan, masuk ke dapur saat Ayu sedang di sana, membuat komentar pedas tentang wanita yang hanya bisa menghabiskan uang ayahku, atau dia itu cuma pengganggu. Dion, meskipun lebih kalem, seringkali memancing Ayu dengan pertanyaan-pertanyaan tentang masa lalunya, seolah mencari celah untuk membuktikan bahwa Ayu tidak pantas berada di sana. Apakah Anda terbiasa dengan kehidupan seperti ini, Nyonya Ayu? Kelihatannya Anda sangat menikmati kemewahan yang Papa berikan. Nadanya sopan, namun sindirannya menusuk. Suatu sore, saat Dr. Adrian tidak di rumah, Sally mengadakan pesta kecil di Mansion dengan teman-temannya. Musik berdentum keras, tawa lepas, dan keributan memenuhi seluruh rumah. Ayu merasa sangat tidak nyaman, mencoba mengurung diri di kamar. Namun, Sally tiba-tiba muncul di depan pintu kamarnya. Matanya sedikit memerah dan bau alkohol tercium samar. Keluar dari kamar, Nyonya Ayu. Bersosialisasi sedikit. Perintah Sally, suaranya sedikit cadel. Atau memang Anda tidak punya teman? Atau teman-teman Anda tidak pantas masuk ke rumah semewah ini? Ayu menggeleng. Sally, tolong. Saya tidak enak badan. Alasan. Anda takutkan kalau teman-teman saya tahu siapa Anda sebenarnya? Sally tertawa mengejek. Tawa yang menusuk hati Ayu. Wanita murahan yang hanya mengincar harta Papa. Sebelum Ayu sempat menjawab, sebuah suara berat menginterupsi. Sally, cukup. Dion berdiri di belakang Sally, wajahnya tampak kesal. Ia memang selalu menjaga sikapnya di hadapan pelayan, dan mungkin tidak ingin ada keributan yang terlalu mencolok. Jangan membuat keributan di sini. Ini bukan tempatmu untuk mabuk dan mempermalukan diri sendiri, tegur Dion pada adiknya. Sally mendengus, namun tak berani melawan Dion. Ia berbalik dan kembali ke pesta. Dion menatap Ayu sejenak, tatapannya tidak terbaca, sebelum ia ikut pergi. Ayu tahu Dion tidak membantunya karena peduli, melainkan karena ia tidak ingin ada drama di rumah mereka. Namun, setidaknya, ia sempat merasakan sedikit kelegaan dari intervensi Dion. Peristiwa itu semakin menegaskan posisi Ayu di rumah itu. Ia adalah seorang istri di atas kertas. Namun ia adalah target bagi anak-anak Adrian, dan jembatan ke Rizky nyaris putus. Ia merasa terjebak di tengah pusaran konflik keluarga yang bukan miliknya. Seorang asing yang dipaksa menjadi bagian dari drama ini. Setiap hari adalah perjuangan untuk menjaga keseimbangan, untuk tidak jatuh dari jembatan rapuh yang ia pijak. Insiden pesta Sally dan tatapan dingin Dion semakin menegaskan posisi Ayu sebagai orang luar di Mansion itu. Ia adalah seorang pengamat, sebuah bayangan yang diselimuti kemewahan, namun terus-menerus diingatkan akan statusnya yang tak diinginkan. Keadaan dengan Rizky pun tak membaik. Pesannya selalu diabaikan, panggilannya tak pernah dijawab. Perih di hati Ayu kian menganga. Suatu siang, saat Ayu sedang melamun di taman, ia mendengar suara tangisan samar dari arah belakang gazebo. Penasaran, ia mendekat dan menemukan Sally duduk meringkuk, bahunya bergetar. Ayu ragu sejenak. Biasanya Sally selalu kasar padanya. Namun, melihat gadis itu begitu rapuh, naluri kemanusiaannya mengambil alih. Ayu perlahan mendekat. Sally? Ada apa? Tanyanya lembut. Sally tersentak, terkejut melihat Ayu. Ia buru-buru menghapus air matanya. Bukan urusan Anda, ketusnya, suaranya serak. Jika ada masalah, mungkin aku bisa membantu. Ayu mencoba lagi, suaranya tetap tenang. Sally menatapnya dengan mata merah. Anda tidak akan mengerti. Kalian semua tidak akan mengerti. Ia terisak lagi. Hari ini ulang tahun Mama. Papa selalu pergi kerja saat hari ini. Dia tidak pernah ingat. Hati Ayu mencelos. Ulang tahun mendiang istri Adrian. Ia tidak tahu sama sekali. Selama ini, Adrian tidak pernah menunjukkan kesedihan atau kerentanan. Ia selalu terlihat kuat dan tak tergoyahkan. Papa, dia melupakan Mama. Dia hanya sibuk dengan pekerjaannya, dengan rumah sakitnya. Sally melanjutkan, suaranya penuh kepahitan. Dan sekarang dia punya Anda.
Dia hanya ingin melupakan Mama, kan? Saya benci Anda. Anda hanya pengganti. Pengganti yang tidak akan pernah bisa menggantikan Mama. Kata-kata Sally, meskipun pedas, kini tidak lagi terasa menghina sepenuhnya. Ayu merasakan kesedihan yang tulus dari gadis itu. Ia melihat seorang anak yang merindukan ibunya, yang merasa ditinggalkan dan dilupakan. Sally, Ayu berbisik. Terkadang, orang dewasa menyembunyikan kesedihan mereka agar tidak terlihat lemah. Bukan berarti Papa melupakan Mama. Mungkin dia hanya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Sally menatapnya, sejenak terdiam. Apa Anda tahu apa rasanya kehilangan orang yang paling Anda cintai? Tanyanya dengan suara serak. Ayu menatapnya. Ia tahu. Ia merasakan luka itu setiap hari. Luka karena kehilangan orang tuanya, dan kini, luka karena kehilangan adiknya. Aku tahu, Sally. Aku kehilangan kedua orang tuaku. Dan aku tahu rasanya kesepian, merasa tidak punya siapa-siapa. Sally melihat kejujuran di mata Ayu. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat Ayu sebagai musuh, melainkan sebagai seseorang yang memahami. Tangisan Sally mereda menjadi isakan pelan. Ayu tak tahu harus berbuat apa. Ia hanya duduk diam di samping Sally, membiarkan gadis itu menangis. Untuk pertama kalinya, di antara mereka ada sesuatu yang menyerupai pemahaman, sebuah jembatan rapuh yang terbentuk dari kesedihan bersama. Sore itu, Ayu mencoba berbicara dengan Adrian. Ia menemukannya di ruang kerjanya, fokus pada layar laptop. Dokter Adrian, Ayu memulai hati-hati. Saya rasa Anda perlu bicara dengan Sally. Hari ini ulang tahun ibunya. Adrian menoleh, ekspresinya kembali datar. Ada sedikit kerutan di keningnya, seolah ia baru teringat sesuatu yang terlupakan. Oh, iya. Terima kasih sudah mengingatkan. Ia kembali menatap layar. Ayu merasa sedikit kecewa. Dia sangat merindukan ibunya. Dia merasa Anda melupakannya. Adrian menghela napas. Saya punya banyak pekerjaan. Ayu, saya tidak punya waktu untuk drama emosional. Tapi dia anak Anda. Ayu tak bisa menahan diri. Dia membutuhkan Anda. Adrian mendongak, menatap Ayu dengan tatapan tajam. Jangan ikut campur dalam urusan keluarga saya. Ayu, Anda sudah tahu posisi Anda. Kata-kata itu menghantam Ayu. Topeng Adrian kembali tertutup rapat, lebih dingin dari sebelumnya. Ayu terdiam. Ia baru saja mencoba membangun jembatan, dan Adrian dengan mudahnya menghancurkannya. Ia kembali menjadi wanita dingin dan tak berperasaan yang ia kenal sebelumnya. Malam itu, makan malam berlangsung lebih sepi dari biasanya. Sally tidak muncul. Adrian makan dalam diam, wajahnya kaku. Ayu hanya bisa memakan makanannya tanpa selera. Ia baru saja melihat luka lama di hati Sally, duka baru di hatinya sendiri. Ia merasakan beban lain di pundaknya. Ia bukan hanya istri siri. Ia adalah seorang pengamat, terjebak di tengah keluarga yang penuh luka, namun terlalu beku untuk saling menyentuh. Perdebatan Ayu dengan Dr. Adrian di ruang kerjanya, yang berakhir dengan kalimat tajam Adrian tentang posisi Anda, meninggalkan luka baru yang perih. Ayu tahu, ia telah melewati batas tak terlihat. Adrian telah menarik topeng dinginnya kembali, lebih rapat dari sebelumnya, mengurungnya dalam kesendirian. Namun, insiden emosional dengan Sally telah menanamkan benih pemahaman di hati Ayu. Ia kini melihat keluarga ini bukan hanya sebagai sumber tekanan dan penghakiman, melainkan sebagai sekelompok individu yang juga menyimpan luka tersembunyi, duka yang terbungkus rapi di balik kekayaan dan formalitas yang dingin. Beberapa hari berlalu dalam keheningan yang lebih pekat, seolah Menshan itu sendiri menahan napas. Adrian semakin jarang terlihat di rumah, tenggelam dalam tumpukan pekerjaannya di rumah sakit atau di kantor pusat perusahaannya. Ia seolah menghindar, atau mungkin ia hanya ingin memberikan ruang bagi Ayu untuk merenung. Ayu kembali ke rutinitasnya yang monoton, membaca buku tebal yang tak sepenuhnya ia pahami, menjelajahi internet tanpa tujuan jelas, atau sekadar melamun di tepi kolam renang yang jernih, membiarkan pikiran dan jiwanya mengembara jauh dari belenggu emasnya. Suatu pagi,
Saat ia sedang mencari resep masakan Asia di tablet pemberian Adrian, sebuah alat canggih yang dulu tak pernah ia bayangkan akan ia miliki, sebuah tautan berita muncul di layar. Judulnya menarik perhatiannya. Seolah ada magnet yang menarik jiwanya, Rumah Sakit Sentosa Medica membuka program relawan kesehatan masyarakat untuk anak-anak kurang mampu di Jakarta. Jantung Ayu berdesir. Sebuah denyutan yang terasa nyata, bukan sekadar ritme monoton. Program relawan. Itu adalah sesuatu yang selalu ingin ia lakukan. Sebuah panggilan yang telah lama ia kubur dalam-dalam. Sebelum menikah dengan Adrian, Ayu sering menjadi relawan di panti asuhan kecil di dekat kampungnya, membantu mengajar anak-anak membaca, atau sekadar menghibur lansia di panti jompo. Jiwa sosialnya yang terpendam, yang kini terasa mati suri, tiba-tiba bergejolak, seolah menemukan percikan api yang telah lama padam. Ini adalah kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berarti. Sesuatu yang bisa mengembalikan sedikit dirinya yang dulu, dirinya yang tulus dan penuh kasih. Dengan hati-hati, seolah takut akan bayangannya sendiri, Ayu mencari informasi lebih lanjut tentang program tersebut. Ia membuka halaman resmi Rumah Sakit Sentosa Medica. Program itu melibatkan kunjungan rutin ke daerah-daerah kumuh di Jakarta, memberikan pemeriksaan kesehatan gratis, edukasi gizi, dan distribusi obat-obatan dasar kepada anak-anak yang kurang mampu. Ada juga kebutuhan akan relawan non-medis untuk membantu administrasi, koordinasi, dan pendampingan anak-anak selama pemeriksaan. Persyaratan tidak terlalu ketat. Yang terpenting adalah kemauan dan empati. Ayu merasa antusias. Ini bukan hanya kesempatan untuk mengisi kekosongan harinya, tetapi juga untuk melarikan diri sejenak dari sangkar emas yang menyesakan, dan melakukan sesuatu yang benar-benar ia pedulikan, sesuatu yang bermakna bagi orang lain. Ia memutuskan untuk mendaftar sebagai relawan. Sebuah keputusan yang berani, sebuah langkah kecil menuju kebebasan yang ia rindukan. Namun, ia tahu ia harus melakukannya secara diam-diam. Jika Adrian tahu, ia pasti akan melarangnya. Adrian telah menjelaskan posisi Ayu di rumah ini, sebagai pendamping, sebagai istri, yang menjaga citranya di kalangan sosialita, bukan sebagai pekerja sosial yang berinteraksi dengan masyarakat awam, apalagi di daerah kumuh. Anak-anaknya, Dion dan Sally, tentu akan mencibir habis-habisan, menuduhnya mencari perhatian atau lebih buruk, mencemarkan nama baik keluarga. Ayu menggunakan email tersembunyi yang ia buat dulu untuk berkomunikasi dengan Rizky, dan mengisi formulir pendaftaran online dengan sangat hati-hati. Ia menuliskan keahliannya dalam mengatur acara kecil-kecilan di kampungnya, pengalamannya membantu mengajar anak-anak, dan kemampuannya berkomunikasi dengan baik dengan berbagai lapisan masyarakat. Ia sengaja tidak mencantumkan identitas aslinya sebagai Nyonya Adrian Pramudita. Ia hanya menggunakan nama depannya, Ayu, dan alamat nonformal yang ia hafal dari daerah kumuh dekat apartemen lamanya, sebuah alamat yang ia yakin tidak akan pernah dilacak oleh Adrian. Beberapa hari kemudian, saat Ayu mulai putus asa, ia menerima email balasan. Sebuah email yang mengubah segalanya. Ia diterima sebagai relawan non-medis. Rasa gembira meluap dalam dirinya. Sebuah kegembiraan murni yang sudah lama tidak ia rasakan. Seperti menemukan kembali harta karun yang hilang. Ia ditugaskan untuk bergabung dengan tim yang akan mengunjungi daerah Tanjung Priok minggu depan. Pada hari yang ditentukan, Ayu bangun pagi-pagi, jantungnya berdebar kencang, antara gugup dan antusias. Ia mengenakan pakaian paling sederhana yang ia punya, celana jeans belel dan kaos katun polos, jauh dari gaun mewahnya sehari-hari. Ia menyelinap keluar dari Mensyahn, menunggu di gerbang belakang yang jarang dilewati. Sebuah mobil van putih Rumah Sakit Sentosa Medica tiba tak lama kemudian, dan seorang wanita parubaya dengan seragam relawan menyambutnya dengan senyum hangat. "Anda Ayu, kan?" Sapa wanita itu ramah, senyumnya tulus dan menenangkan. "Saya Bu Leni, koordinator relawan. Ayo masuk, kita sudah ditunggu oleh tim lain dan anak-anak." Ayu tersenyum lebar, senyum yang tulus, yang berasal dari kedalaman jiwanya. Ia masuk ke dalam van, meninggalkan Mensyahn mewah itu, meninggalkan semua kemewahan yang terasa seperti beban. Udara Jakarta yang panas dan berdebu, kebisingan jalanan yang riuh, aroma khas kota yang tak pernah ia hirup lagi selama di Mensyahn, semua terasa seperti kebebasan yang manis.
Ia tahu risiko yang ia ambil jika Adrian mengetahui hal ini. Ia tahu ini mungkin akan menambah masalah dalam hidupnya yang sudah rumit. Namun, untuk pertama kalinya sejak menikah, Ayu merasa sedikit lebih hidup. Ia merasa seperti dirinya sendiri lagi, meskipun hanya untuk beberapa jam. Ini adalah jembatan rapuh menuju dunianya yang dulu, sebuah kesempatan tak terduga untuk menemukan kembali sedikit makna dalam hidupnya yang kini terasa hampa dan terjebak. Perjalanan menuju Tanjung Priok terasa seperti napas segar bagi Ayu. Ditemani Bu Leni dan beberapa relawan lain yang ceria, obrolan ringan dan tawa memenuhi Van, menciptakan suasana yang jauh berbeda dari keheningan mencekam di Mensah Adrian. Ayu merasa sedikit canggung pada awalnya, karena ia sudah lama tidak berinteraksi bebas dengan orang asing. Namun, kehangatan mereka segera melunturkan kekakuannya. Setibanya di lokasi, sebuah balai warga sederhana di tengah permukiman padat penduduk, Ayu disambut oleh pemandangan yang mengharukan. Puluhan anak-anak berbaris rapi dengan mata berbinar, menunggu giliran untuk diperiksa. Beberapa di antara mereka tampak lusuh, dengan pakaian yang tidak begitu bersih, namun senyum polos mereka memancarkan energi tak terbatas. Aroma khas daerah kumuh, perpaduan bau tanah basah dan sampah yang terbakar, menusuk hidung Ayu, namun kali ini terasa seperti aroma kebebasan. Ayu ditugaskan di bagian pendaftaran dan pendampingan. Ia membantu mengisi formulir data diri anak-anak, mengukur tinggi dan berat badan mereka, dan mengarahkan mereka ke pos pemeriksaan dokter. Beberapa anak tampak malu-malu, namun Ayu dengan sabar mengajak mereka berbicara, sesekali menyelipkan candaan ringan yang membuat mereka tertawa. "Kakak, namaku Budi," kata seorang anak laki-laki dengan mata besar dan senyum ompong. "Aku mau jadi pilot." "Wah, hebat sekali Budi." Ayu tersenyum tulus. "Nanti kakak doakan biar cita-citamu tercapai." "Yah, tapi Budi harus rajin belajar dan makan makanan sehat." Interaksi sederhana itu, senyuman dan tawa anak-anak, sentuhan tangan kecil mereka, adalah sesuatu yang Ayu rindukan. Ini adalah makna yang selama ini hilang dalam kemewahan hampa di Mensah Adrian. Ia menemukan kembali tujuan, rasa berguna, dan kebahagiaan yang tulus. Ia bukan lagi Nyonya Adrian Pramudita yang terjebak di sangkar emas, melainkan Kak Ayu bagi anak-anak itu, seorang relawan yang tulus berbagi. Waktu berlalu dengan cepat. Panas terik matahari dan keringat yang membasahi dahi tidak Ayu rasakan. Ia bekerja dengan semangat, membantu tim medis, memastikan semua berjalan lancar. Di sela-sela kesibukan, ia juga melihat beberapa perawat dan dokter muda dari Rumah Sakit Sentosa Medica yang dengan sigap dan ramah melayani pasien. Mereka semua profesional, namun juga menunjukkan empati yang tinggi. Saat kegiatan hampir berakhir, Ayu melihat seorang perawat sedang kesulitan membujuk seorang anak perempuan yang ketakutan untuk disuntik. Anak itu menangis histeris, mencengkeram erat tangan ibunya. Ayu mendekat. "Ada apa, Nak?" tanyanya lembut, berlutut agar sejajar dengan mata anak itu. "Takut disuntik, Kak," isaknya. Ayu tersenyum. "Tidak sakit kok. Lihat, kakak ini punya gelang ajaib. Kalau kamu berani disuntik, kakak kasih kamu gelang ajaib ini. Nanti kamu jadi super kuat, tidak takut apa-apa." Ayu menunjukkan sebuah gelang karet kecil berwarna-warni yang ia kenakan. Itu bukan gelang ajaib, hanya gelang biasa. Mata anak itu berbinar. Ia menatap gelang itu, lalu menatap Ayu. Dengan sedikit dorongan dan senyuman Ayu, anak itu akhirnya memberanikan diri untuk disuntik. Setelah selesai, Ayu memakaikan gelang karet itu di pergelangan tangan kecilnya. Senyum lebar langsung merekah di wajah anak itu. "Terima kasih, Kak Ayu," serunya riang. Perawat itu tersenyum pada Ayu. "Terima kasih banyak, Bu. Nyonya Ayu sangat handal." Pujian sederhana itu menghangatkan hati Ayu. Ia merasakan validasi yang tidak pernah ia dapatkan di Mensah Adrian. Ia adalah dirinya sendiri. Di sini, di tengah hiruk-pikuk dan kekurangan, tetapi dikelilingi oleh makna yang nyata. Saat senja mulai turun dan tim relawan bersiap pulang, Ayu menatap anak-anak yang kini melambaikan tangan dengan senyum di wajah. Hatinya penuh. Ia tahu ia harus kembali ke sangkar emasnya,
kembali ke kehidupan yang hampa. Namun, ia membawa pulang sesuatu yang tak ternilai. Sentuhan makna, secercah harapan, dan keyakinan bahwa ia masih bisa menemukan kebahagiaan, meskipun hanya untuk beberapa jam dalam seminggu. Ini adalah rahasia kecilnya, yang akan ia jaga baik-baik.